Kehidupan terakhir tokoh utama kita berakhir dengan sangat tragis. Dia terbaring sekarat di lantai, sementara pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Dia hidup di dunia yang telah dilanda kiamat, di mana sumber daya lebih berharga daripada nyawa manusia. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya baginya. Setelah kematiannya, dia terlahir kembali dengan kesempatan untuk menulis ulang hidupnya yang suram, dan membalas dendam pada orang-orang yang dulu mengkhianatinya. Dunia sudah berada di ambang kehancuran. Gunung berapi meletus tepat di pusat kota besar, menambah kekacauan yang semakin tidak terkendali. Sebuah bus komersial melaju kencang melewati jalanan kota, membawa beberapa lusin penumpang. Beberapa hari sebelumnya, letusan bawah laut Gunung Fuji memicu gempa bumi dahsyat yang menewaskan puluhan ribu orang. Kini, bahkan kota kecil pun harus dievakuasi karena bencana yang semakin parah. Di tengah reruntuhan kota ini, sebuah bus melaju menuju titik evakuasi. Di dalamnya, seorang wanita menyadari bahwa karena terlalu terburu-buru naik ke bus, dia lupa membawa perlengkapan darurat. Akibatnya, dia harus membeli perlengkapan baru di Jiangnan City. Seorang pria di sebelahnya bertanya apakah dia sudah melihat berita. Semua barang di supermarket dan gudang di Jiangnan City telah dipindahkan. Bahkan, itu adalah berita lama. Karena hari ini, Danau Dongming di Shanshan telah mengering, dan gudang Darundong juga telah dikosongkan. Wanita itu berspekulasi bahwa nilai total semua persediaan yang dipindahkan bisa mencapai ratusan miliar. Namun, seorang pria lain di belakangnya menimpali bahwa jumlahnya sebenarnya mencapai triliunan. Dia juga menambahkan bahwa kehilangan pasokan dan bencana alam hanyalah permukaan dari krisis yang jauh lebih besar. Kenyataannya, dunia benar-benar sedang menuju kehancuran total. Para penumpang di dalam bus sejenak merasa takut dengan pemikiran itu. Tetapi mereka tidak benar-benar mempercayai pria asing. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa dia justru menantikan akhir dunia. Karena dalam situasi seperti itu, semua makhluk hidup akan menjadi setara. Namun, pria asing itu tahu bahwa anggapan tersebut salah. Bahkan di saat kiamat, tidak akan pernah ada kesetaraan. Dia bisa mengetahuinya karena dia telah mengalaminya sendiri di kehidupan sebelumnya. Bangunan-bangunan runtuh. Semua yang telah dibangun umat manusia akan musnah. Lebih buruk lagi, monster raksasa berkeliaran di daratan. Membuat dunia benar-benar berada dalam keputusasaan. Di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seorang kurir biasa yang sama terkejutnya dengan orang lain saat kiamat terjadi. Ketika dunia mulai runtuh, pelepasan energi matahari yang abnormal menyebabkan perubahan besar. Suhu atmosfer meningkat tajam. Pergerakan kerak bumi menjadi tidak menentu, dan monster-monster yang selama ini bersembunyi di bawah tanah mulai muncul ke permukaan. Perubahan itu mengubah dunia secara drastis. Dalam dunia yang baru, ada aturan baru. Kekurangan pasokan yang ekstrim menyebabkan orang-orang rela mengorbankan segalanya demi mendapatkan sebungkus mie instan, sosis kaleng, atau bahkan sebongkah es saja. Namun, pria ini berbeda dari orang lain karena dia sudah melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Namanya adalah Su Chen. Dan dia telah terlahir kembali, 1 bulan sebelum kiamat itu terjadi setelah mati dikhianati oleh pacarnya. Berkat itu, dia memiliki semua pengalaman yang dia butuhkan. Kini, dia bisa merencanakan segalanya lebih awal agar bisa menjalani kehidupan terbaik yang bisa dia miliki. Saat dia masih berpikir, wanita itu kemudian menghampirinya. Apa yang Su Chen katakan sebelumnya membuat wanita itu sedikit takut, dan sekarang dia mencari seseorang untuk menemaninya menghadapi semua ini. Sayangnya, orang yang dia cari bukanlah Su Chen. Karena Su Chen mempunyai hal yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Dia meninggalkan wanita itu sendirian, dan turun dari bus begitu sampai di tujuannya. Dia tidak butuh orang lain yang hanya akan menghambatnya. Karena dia tahu bahwa yang paling penting dalam menghadapi kiamat adalah memiliki persediaan yang melimpah. Di kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan terlalu banyak waktunya hanya untuk mencari pasokan. Sehingga kali ini, dia harus mempersiapkan semuanya lebih awal. Sasarannya adalah gudang tempatnya bekerja sebagai kurir. Dia mengambil jaket kerjanya yang tergantung di dekat pintu, dan langsung menuju ruang penyimpanan. Rekan kerjanya yang berdiri di pintu mengingatkan bahwa karena Su Chen terlambat 21 detik, gajinya hari ini akan dipotong. Su Chen hanya meminta maaf, dan segera masuk ke dalam gudang untuk mengosongkan seluruh barang-barang untuk dirinya sendiri. Di kehidupan sebelumnya saat kiamat tiba, bosnya kabur lebih dulu begitu kiamat terjadi. Dan gaji tahunannya lenyap begitu saja. Maka dari itu, kali ini dia menganggap semua persediaan di sini sebagai kompensasinya.
Untuk mengambil semuanya, Su Chen mengaktifkan kemampuannya yang bernama Space. Kemampuan ini memungkinkannya untuk menyimpan segala sesuatu di sekitarnya ke dalam ruang kubik raksasa, yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi puluhan ribu meter sesuai dengan keinginannya. Saat ruang itu terbuka di dalam gudang, dia mulai mengumpulkan berbagai persediaan dalam jumlah besar. Mulai dari beras, minyak goreng, daging, hingga bahan makanan lainnya. Bahkan rak penyimpanannya pun ikut masuk ke dalam ruang tersebut. Berkat skillnya ini, dia mengamankan persediaan dalam jumlah besar tanpa mengeluarkan Rp1 pun. Dan dengan kekuatan ini pula, dia sebelumnya telah berhasil mengeringkan 2 danau, serta menjarah beberapa kota yang pada akhirnya akan hancur akibat kiamat. Di kehidupan sebelumnya, sebungkus mie instan saja sudah menjadi barang mewah. Tapi sekarang, dengan kekuatan ruangnya, dia bisa menyimpan beberapa ton makanan segar dalam kondisi beku, sehingga makanan tersebut tetap awet tanpa batas waktu. Kali ini, dia tidak perlu bertahan hidup dengan memakan tanah seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah memastikan bahwa semua persediaan telah dikumpulkan, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Setidaknya, di kehidupan barunya ini dia tidak akan menderita lagi. Saat dia sedang mengecek semua pasokan yang telah berhasil dikumpulkan, 3 pria masuk ke dalam area penyimpanan untuk mulai mengambil persediaan. Namun, mereka semua terkejut ketika mendapati bahwa tempat itu sudah benar-benar kosong. Tidak ada apapun selain gudang besar yang nyaris kosong. Satu-satunya orang yang ada di sana hanyalah pria aneh yang berdiri di tengah ruangan. Mereka pun segera bertanya kepada Chen, kemana semua persediaan di tempat itu pergi. Dengan santai, Chen langsung menjawab, aku sudah mengambil semuanya untuk diriku sendiri. Ketiga pria itu terkejut dengan pengakuan Chen yang sangat santai. Mereka segera berlari mengejarnya, berusaha menangkapnya. Namun dengan mudah, Chen menggunakan kekuatannya untuk menghindar dan keluar dari gedung itu. Sebelum menghilang, Chen sempat berkomentar, aku tidak akan terlambat lagi karena aku berhenti bekerja di sini. Tepat sebelum salah satu pria berhasil menangkapnya, dia berteleportasi pergi, meninggalkan mereka bertiga yang kini kebingungan mencarinya. Namun, Chen telah menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Di luar gudang, sebuah portal terbuka di dekat tanah. Dan Su Chen melompat keluar dengan salto ke belakang, mendarat dengan aman di gang sempit di antara bangunan. Skill keduanya itu bernama Space Jump, yang memungkinkannya berpindah dalam radius 3 meter, kapan saja sesuka hatinya. Saat kiamat, kemampuan ini membantunya memasuki bangunan terbengkalai untuk mencari persediaan, serta melarikan diri dari situasi berbahaya. Bahkan saat menghadapi binatang mutan, Space Jump berkali-kali menyelamatkan nyawanya di saat-saat kritis. Dengan misi pencurian bahan persediaan yang kini telah selesai, Su Chen melemparkan jaket kerjanya ke udara, dan mulai berjalan menjauh dari gudang. Tiba-tiba, HP-nya bergetar. Dia merogoh sakunya dan melihat pesan siaran darurat. Pesan itu memberitahukan bahwa bumi sedang mengalami pergerakan ekstrim, menyebabkan bencana alam lokal bermunculan di berbagai wilayah. Meski begitu, pesan tersebut juga menyatakan bahwa bencana ini tidak akan berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari. Pernyataan resmi dari pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Namun, yang mereka benar-benar tidak tahu bahwa dunia sedang menuju kehancuran. Saat sedang membaca pesan itu, telepon Su Chen berdering. Nama yang muncul di layar membuat ekspresinya berubah menjadi penuh rasa muak. Itu adalah seorang wanita bernama Jiang Xiaoqian. Hanya dengan melihat namanya saja, tangannya sudah bergetar karena amarah. Su Chen menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Begitu ponsel menempel di telinganya, suara wanita itu langsung terdengar, memekik marah pada Su Chen. Sudah lama Su Chen tidak berbicara dengannya. Dan kini Xiaoqian meluapkan kemarahannya karena Su Chen menghilang tanpa kabar. Bahkan, Su Chen telah menjual rumah mereka melalui agen properti tanpa memberitahunya. Dengan nada mengejek, Xiaoqian mempertanyakan apakah Su Chen benar-benar yakin bisa menemukan wanita lain setelah menjual rumah mereka. Xiaoqian adalah tunangannya, tetapi Su Chen saat ini tidak ingin lagi berbicara dengannya. Saat menelpon, terlihat Xiaoqian sedang mengoleskan lipstiknya setelah baru saja berselingkuh dengan pria lain, yaitu dengan seorang pria bernama Xiaoyu yang bersantai di ranjang di belakangnya. Xiaoqian terus memarahi Su Chen di telepon, menuntut apakah Su Chen masih ingat tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Su Chen mungkin memang tidak peduli pada rumah itu, tetapi sebagai seorang wanita, Xiaoqian menginginkan rumah itu sebagai bentuk jaminan untuk masa depannya. Setelah Xiaoqian puas meluapkan emosinya, Su Chen hanya bertanya apakah Xiaoqian sudah selesai mengoceh.
Dan apakah ada hal lain yang ingin dikatakannya? Sikap Su Chen yang acuh tak acuh membuat Xiao Qian semakin kesal. Dia pun memberi Su Chen satu kesempatan terakhir. Mengancam bahwa jika Su Chen tidak segera kembali dan menyerahkan kepemilikan rumah kepadanya, maka dia akan membatalkan pernikahan mereka. Xiao Qian memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan kembali ke Chengdu, dan berharap mereka bisa membicarakan ini lebih lanjut saat dia tiba. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Su Chen langsung menutup teleponnya tanpa memberi jawaban sedikitpun. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Chen menghabiskan 5 tahun bersama Xiao Qian di tengah hari kiamat. Dia mencari sumber daya kemana-mana demi memberi makan Xiao Qian, dan membawanya ke tempat perlindungan yang aman. Jika bukan karena dirinya, Xiao Qian pasti sudah mati kelaparan di tengah dunia yang hancur ini. Namun, meski telah melakukan segalanya, Xiao Qian tetap berselingkuh berkali-kali dengan seorang pria kejam yang tak segan memukuli Su Chen setiap kali dia kembali tanpa membawa apa-apa. Xiao Yu, pria itu, bahkan menuduh Su Chen menyembunyikan barang-barang bagus hanya untuk dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya, Xiao Yu membunuh Su Chen di tempat perlindungan yang seharusnya menjadi tempat aman mereka berdua. Parahnya lagi, Xiao Qian tidak menunjukkan sedikitpun kesedihan. Dia malah bersenang-senang dengan Xiao Yu tepat di depan mayat Su Chen, sambil mencemoohnya sebagai pria yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak peduli, dan mengatakan pada Xiao Yu bahwa Su Chen mati karena ketidakmampuannya sendiri. Semua itu terjadi, sementara Su Chen perlahan meregang nyawa di sudut ruangan. Menyaksikan pengkhianatan itu dengan napas terakhirnya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah dikhianati oleh wanita itu. Kesalahannya adalah pernah mempercayakan hidupnya pada seorang wanita bajingan. Tapi kali ini, baik Jiang Xiaoqian maupun pria yang menjadi selingkuhannya, Xiao Yu, akan membayar mahal atas semua yang telah mereka lakukan. Su Chen akan memastikan mereka tidak akan mati dengan mudah. Mereka akan merasakan penderitaan 100 kali lipat lebih menyakitkan dari yang dia alami. Tangannya gemetar karena amarah saat mengingat perlakuan mereka padanya. Tetapi dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Untuk saat ini, prioritasnya adalah menemukan persediaan yang cukup agar bisa bertahan hidup di tengah kiamat yang akan datang. Sisanya hanya bisa diperoleh dengan uang. Dan untuk itu, dia harus mencari cara mendapatkan uang terlebih dahulu. Dia segera menghubungi seorang agen properti, yaitu manajer Liu, dan memutuskan untuk menjual rumahnya dengan harga setengah dari nilai pasar. Syaratnya hanya satu. Dia ingin pembayarannya dalam bentuk tunai. Dan dia menginginkan uangnya saat itu juga. Setelah kesepakatan dibuat, Su Chen bergegas menuju Dream Real Estate untuk menyelesaikan transaksi penjualan rumahnya. Namun, setibanya di sana, dia mendapati Xiao Qian sudah menunggunya bersama Xiao Yu yang membawa tongkat bisbol. Su Chen sama sekali tidak terpengaruh, dan berjalan melewati mereka menuju kantor properti. Tetapi Xiao Yu menghalangi jalannya dengan wajah marah. Dengan suara penuh amarah, dia menuntut jawaban. Bertanya berani-beraninya Su Chen menjual rumah mereka. Karena itu, dia bersumpah Su Chen tidak akan hidup untuk melihat matahari terbit keesokan harinya. Namun, sebelum pria itu sempat bertindak lebih jauh, Su Chen langsung menarik lehernya. Dengan kekuatan penuh, dia mengangkat tubuh Xiao Yu dari tanah, lalu membantingnya dengan keras ke lantai. Melihat hal itu, Xiao Qian berlari mendekat, berusaha melindungi kekasih gelapnya dari serangan tunangannya sendiri. Dia menarik jaket Su Chen sambil berteriak meminta tolong, menuduh Su Chen sebagai pembunuh. Tanpa ragu, Su Chen melayangkan tamparan ke wajah Xiao Qian, membuat Xiao Qian terjatuh ke tanah. Dia menatap Su Chen dengan ekspresi terkejut. Tidak percaya bahwa pria yang selama ini tunduk padanya berani menyentuhnya. Sementara itu, Xiao Yu yang masih terbaring di lantai merintih dan memohon belas kasihan. Su Chen menatapnya tajam, dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan mati begitu cepat. Setelah mengatakan itu, Su Chen melepaskan cengkeramannya, membuat Xiao Yu terbatuk-batuk ketakutan dan dia mundur dengan panik. Xiao Qian segera bergegas memeriksa kondisi Xiao Yu. Sementara Su Chen tanpa peduli melewati mereka dan masuk ke dalam kantor properti. Namun, Xiao Qian tetap tidak belajar dari kesalahan. Dengan penuh percaya diri, dia memerintah Su Chen untuk berlutut dan meminta maaf sebelum dia benar-benar marah. Jika tidak, dia mengancam akan membatalkan pernikahan mereka selamanya. Ancaman kosong itu segera berakhir begitu Su Chen menoleh dan menatap mereka dengan tajam. Seketika, keduanya membeku ketakutan. Tanpa berpikir panjang, mereka berbalik dan melarikan diri, meninggalkan Su Chen sendirian untuk mengurus urusannya.
Setelah mereka benar-benar pergi, Su Chen masuk ke kantor dan bertemu dengan agen propertinya. Pria tua itu menyambutnya dengan senyum lebar dan menawarkan segelas air. Jelas bersemangat dengan kesepakatan yang akan terjadi. Dalam hatinya, dia menganggap Su Chen sebagai orang bodoh karena mau menjual rumah yang senilai lebih dari 1 juta yuan atau setara dengan 2 miliar rupiah hanya dengan harga setengahnya. Dengan keuntungan besar di hadapannya, dia langsung menyetujui pembayaran penuh di tempat dan menyerahkan kontrak pada Su Chen untuk ditandatangani. Setelah semuanya selesai, Su Chen keluar dari kantor dengan uang 1 juta yuan di rekeningnya. Meskipun berbagai bencana alam tengah terjadi di seluruh dunia, kota tempat Su Chen tinggal yaitu Chengdu, berada di pedalaman yang jauh dari gempa bumi, tsunami, serta letusan gunung berapi yang melanda sebagian besar wilayah Asia. Selain itu, pemerintah secara resmi berusaha menjaga ketenangan publik, sehingga masih ada kesan normalitas di wilayah tersebut, dan masyarakat tetap akan berfungsi dengan baik. Saat memikirkan langkah berikutnya, Su Chen melewati sebuah selebaran yang mengiklankan pinjaman cepat dengan bunga tinggi. Hal itu memberinya ide. Dia memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan menggadaikan propertinya menggunakan sertifikat rumah. Hal itu membawanya ke perusahaan bernama Great Siloans, di mana dia bertemu dengan seorang pria berbadan besar yang sedang merokok. Pria itu adalah Wang Daehi, kakak laki-laki Xiao Yu. Dalam kehidupan sebelumnya, pria ini mati karena dimangsa oleh binatang mutan tak lama setelah kiamat dimulai. Daehi melihat bahwa rumah Su Chen tidak terlalu berharga. Tetapi Su Chen hanya ingin tahu berapa banyak uang yang bisa dia pinjam meskipun dengan nilai propertinya yang rendah. Pria berbadan besar itu menawarkan 500 juta yuan untuk properti tersebut, dengan syarat bahwa Su Chen harus menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan. Namun, Su Chen menuntut tambahan 100.000 yuan, dan pembayaran yang dibayarkan dengan segera. Jika setuju, mereka akan mencapai kesepakatan. Dia meletakkan sertifikat rumah di atas meja dengan keras, menatap lurus ke arah pria di depannya, sambil berjanji akan mengembalikan uangnya dalam waktu 1 minggu. Dengan cara itu, dia bisa memperoleh keuntungan dari transaksi ini dan melunasi semuanya sekaligus. Daehi tertarik dengan tawaran itu. Baginya, Su Chen tampak seperti seorang yang sedang terlilit judi online. Dalam pikirannya, selama ada keuntungan yang bisa diperoleh, dia bahkan rela menjual orang tuanya sendiri. Dia berpikir bahwa Su Chen benar-benar bodoh jika percaya bahwa Su Chen bisa mengubah hidupnya dalam waktu 1 hari. Namun, yang tidak dia sadari adalah seberapa jauh rencana Su Chen yang sebenarnya. Daehi tersenyum, mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata bahwa dia akan menyetujui kesepakatan tersebut selama Su Chen benar-benar menggadaikan sertifikat rumahnya di perusahaan mereka. Jika Su Chen melakukannya, semua syarat lainnya bisa dinegosiasikan. Setelah pembicaraan panjang, Su Chen keluar dari kantor itu dengan 600.000 yuan ditransfer ke rekeningnya untuk kedua kalinya pada hari itu. Sekarang, dia memiliki semua uang yang dia butuhkan untuk membeli persediaan dan mempersiapkan diri menghadapi akhir dunia. Sementara itu, Xiao Qian dan Xiao Yu singgah di sebuah taman setelah mereka melarikan diri dari Su Chen. Xiao Yu masih belum sepenuhnya sadar setelah hampir mati dicekik di jalan. Saat mereka turun dari taksi, Xiao Qian terus mengeluh tentang Su Chen. Baginya, dia hanya ingin rumah yang memang menjadi milik mereka berdua itu. Dan dia tidak melihat ada yang salah dengan keinginannya itu. Namun, meskipun permintaannya sederhana, Su Chen malah berani menamparnya. Dan rasa sakit dari tamparan itu masih membekas. Karena itu, dia pun bersumpah akan memastikan Su Chen membayar semua perbuatannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Xiao Yu yang masih memegangi lehernya yang sakit, juga setuju akan perkataan Xiao Qian. Xiao Yu tidak akan membiarkan Su Chen lolos begitu saja. Dia bahkan sudah berencana meminta kakaknya untuk menyingkirkan Su Chen. Saat mereka berbicara, mereka tiba-tiba melihat Su Chen berjalan santai di jalan menuju tujuan berikutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Xiao Qian dan Xiao Yu terkejut melihatnya yang begitu tenang setelah semua yang telah terjadi. Mereka memutuskan untuk mengikutinya dan mencari tahu apa yang sedang dia lakukan yang membuatnya begitu percaya diri. Sementara itu, Su Chen sedang mencari sumber daya besar berikutnya sebelum sistem masyarakat benar-benar runtuh. Dalam ingatannya, banyak bangunan komersial hancur akibat arus balik air laut, pembekuan mendadak, dan cuaca ekstrim. Namun, ada satu tempat yang berhasil bertahan hingga akhir, yaitu adalah hotel yang bernama Green City Hotel. Karena itulah, dia menuju ke sana untuk mencari tahu bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi ini. Dari apa yang dia ingat,
Kamar termahal di dalamnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah, termasuk kolam renang, yang seharusnya dapat membantunya menghadapi suhu ekstrim selama kiamat berlangsung. Untuk saat ini, menggunakan tempat itu sebagai markas, mungkin merupakan ide yang bagus. Dan tinggal di sana dalam waktu lama juga bukanlah keputusan yang buruk. Meskipun sebagian besar gudang telah dikosongkan sebelumnya, gudang hotel ini masih memiliki banyak bahan makanan dan makanan siap saji. Saat Su Chen memasuki hotel, seorang wanita memperhatikannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Liu Xinrui, yang bekerja sebagai manajer restoran hotel. Dia bertanya bagaimana dia bisa membantu Su Chen. Su Chen pun langsung menyampaikan keinginannya. Dia ingin memesan 1000 meja makanan untuk sebuah jamuan besar. Dan ingin tahu apakah pihak hotel bisa menanganinya. Permintaan yang begitu besar membuat Liu Xinrui terkejut. Dan dia sempat kesulitan untuk merespons. Namun, dia segera menguasai diri dan dengan antusias menyatakan bahwa hotel mereka pasti bisa menangani pesanan sebesar itu. Hanya saja, harga per meja berkisar antara 5.000 hingga 100.000 yuan. Su Chen memilih meja dengan harga 10.000, yang berarti total biayanya mencapai 10 juta yuan untuk seluruh jamuan. Untuk itu, Su Chen bersedia memberikan uang muka sebesar 50.000 dengan syarat bahwa makanan akan dikirim ke alamat yang akan dia berikan. Liu Xinrui terkesan dengan sikap percaya diri pria muda ini. Dia mulai curiga bahwa Su Chen mungkin adalah pewaris kaya generasi kedua yang menyembunyikan kekayaannya. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa semua uang itu berasal dari mengutang dan menjual rumah. Dia menerima persyaratan itu, dan mengarahkan Su Chen ke kantornya agar Su Chen bisa melakukan pembayaran. Sekedar biaya bahan makanan saja diperkirakan mencapai 50.000. Bagi Liu Xinrui, bisa menjalin hubungan dengan orang kaya sudah lebih berharga daripada sekedar uang semata. Saat mereka berjalan ke kantornya, dia bertanya apakah Su Chen akan menikah. Karena tidak ada alasan lain untuk menjelaskan mengapa dia membutuhkan jamuan besar, Su Chen memutuskan untuk berpura-pura bahwa dia memang akan menikah sebentar lagi. Selain itu, Su Chen juga memesan kamar termahal untuk menginap. Setelah negosiasi selesai, Su Chen keluar dari hotel dengan perasaan puas. Dia berhasil mendapatkan jamuan senilai 10 juta yuan atau setara dengan 20 miliar rupiah hanya dengan membayar uang muka 50.000 saja. Adapun pembayaran akhir, dunia sudah mengalami pasca apokaliptik yang sangat panas. Di mana bahkan satu balok es saja akan bernilai miliaran rupiah. Di dalam hotel, Liu Xinrui juga puas dengan kesepakatan ini. Terutama karena Su Chen juga memesan kamar termewah mereka. Dia berpikir bahwa Su Chen melakukan semua ini demi bulan madunya. Dan berpikir bahwa siapapun yang menikah dengan Su Chen, pasti adalah seorang wanita yang sangat beruntung. Saat dia sedang duduk dan memikirkan hal itu, tiba-tiba Xiao Qian masuk ke dalam hotel dan bertanya kepada manajer tentang Su Chen. Manajer Liu tidak langsung menjawab, melainkan bertanya lebih dulu siapa sebenarnya wanita ini. Xiao Qian dengan percaya diri menyebut dirinya sebagai pacar Su Chen dan ingin tahu apa yang dia lakukan di hotel. Setelah mendapatkan jawaban itu, manajer Liu pun memberitahu Xiao Qian bahwa pacarnya baru saja memesan jamuan 1000 meja di hotel mereka. Bahkan, dia menambahkan bahwa memiliki pacar seperti Su Chen pasti luar biasa. Namun, dalam pikirannya, manajer Liu menilai bahwa Xiao Qian hanya memiliki nilai 7 dalam skala kecantikan, dan sifatnya tampak terlalu sombong. Tapi, dia juga berpikir bahwa pria kaya seringkali menyukai wanita seperti ini. Baik Xiao Qian maupun Xiao Yu sangat terkejut mendengar bahwa Su Chen bisa memesan jamuan seharga 10 juta. Awalnya mereka tidak percaya. Tapi kemudian, manajer Liu menjelaskan bahwa orang kaya seringkali menyembunyikan identitas mereka. Mereka takut pasangan mereka hanya mengejar uang, sehingga baru mengungkapkan kekayaan mereka pada hari pernikahan. Xiao Qian dan Xiao Yu masih tidak yakin bahwa Su Chen benar-benar kaya. Xiao Qian teringat bahwa dalam beberapa hari terakhir, Su Chen justru berusaha menjauh dari mereka dan bahkan bersikap dingin. Namun, manajer Liu membuktikan ucapannya dengan menunjukkan bukti bahwa Su Chen telah mentransfer 50.000 yuan sebagai uang muka untuk jamuan tersebut. Kedua orang itu meninggalkan hotel untuk memikirkan informasi baru yang mereka temukan. Mengapa Su Chen memesan begitu banyak makanan di hotel bintang 5 yang mewah? Siapa yang ingin dia undang? Xiao Qian percaya bahwa Su Chen ingin memperkenalkannya kepada lingkaran orang-orang kaya, dan kemudian membawanya masuk ke dalam kehidupan penuh kemewahan. Xiao Yu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang setelah mengetahui hal ini, sambil mencoba meraba dadanya.
Xiao Qian menepis tangan Xiao Yu, dan menyadari bahwa dia harus segera menciptakan peluang agar Su Chen bisa kembali kepadanya. Di dalam pikiran Xiao Qian, dia mulai membayangkan kehidupan yang dipenuhi dengan kekayaan dan kemewahan. Di mana dia mengenakan pakaian mahal, tinggal di rumah mewah, yang dikelilingi oleh pelayan dan butler yang melayaninya. Hanya membayangkan hal itu saja sudah membuatnya meneteskan air liur. Dan dia tak percaya bahwa dia bisa melihat kesempatan seperti ini melalui seseorang seperti Su Chen. Sementara itu, Su Chen kembali ke rumah lamanya untuk melanjutkan rencananya membeli berbagai persediaan dengan harga 0 rupiah. Yang pada dasarnya itu adalah tindakan mencuri, karena dia sama sekali tidak berencana untuk mengembalikan atau membayar apapun yang telah dia ambil. Saat melakukan aksinya, banyak barang penting yang belum dia beli. Dan uang yang tersisa tidak cukup untuk menutupi biaya tersebut. Maka, dia pun menggunakan cara licik lainnya untuk mendapatkan uang. Dia bisa menggunakan aplikasi pinjaman online untuk mendapatkan sejumlah besar uang dengan cepat. Dan menggunakannya untuk mendanai aksi borong bahan persediaannya. Sepanjang sore itu, Su Chen mendownload lebih dari 80 aplikasi sekaligus. Dan menghabiskan waktu lama untuk mengambil foto selfie, serta mengajukan pinjaman dengan jumlah mulai dari 30.000 yuan ke atas. Saat semuanya selesai, dia telah berhasil mendapatkan sekitar 970.000 yuan dalam bentuk pinjaman. Dan dia siap untuk kembali memulai aksi belanja besar-besarannya. Dia terjatuh ke tempat tidur, merasa hampir pingsan. Tetapi tidak ada waktu untuk beristirahat karena masih banyak hal yang harus dia beli. Dia harus mendapatkan alat perapian, pembuat es, balok es, batu bara tanpa asap, dan berbagai perlengkapan lain yang tidak tersedia di supermarket. Beruntung, semua barang ini bisa dibeli secara online. Dan pengirimannya sangat cepat. Dia akan membutuhkan semua ini untuk bertahan dari panas ekstrim, dan musim dingin yang ganas yang akan menjadi awal dari kiamat. Keselamatannya dalam menghadapi perubahan suhu yang ekstrim sepenuhnya bergantung pada apakah dia memiliki cukup bahan untuk mengatur suhu lingkungannya. Dia pun harus segera bekerja, menghubungi berbagai perusahaan untuk mempersiapkan bahan yang dia butuhkan. Dia mulai dengan memesan 2.000 ton batu bara tanpa asap, dan menawarkan 500 juta yuan sebagai uang muka. Kemudian, dia melakukan hal yang sama dengan pabrik es. Memesan beberapa ton es dari mereka. Beberapa perusahaan meminta pertemuan tatap muka. Su Chen pun meninggalkan apartemennya untuk berbicara langsung dengan para produsen es. Saat Su Chen melangkah keluar, dia bertemu dengan wajah baru, yang diikuti oleh seseorang yang tidak diinginkannya. Wanita itu bernama Lina, seorang teman dekat Xiao Qian. Faktanya, wanita itulah orang yang memperkenalkan Su Chen dengan Xiao Qian, dan menjebak Su Chen dalam hubungan buruk itu. Lina berjalan mendekatinya dengan senyum, sementara Xiao Qian mengikuti dari belakang. Lina kemudian mengatakan bahwa pacarnya sangat merindukannya. Su Chen menatapnya dengan dingin. Bertanya apakah Xiao Qian merindukan dirinya, atau sebenarnya hanya merindukan rumahnya. Lina mencoba membela temannya. Mengatakan bahwa Xiao Qian hanya mengujinya sebelumnya. Dia menuduh Su Chen tidak peka, dan mengabaikan betapa sedihnya Xiao Qian tanpanya. Sementara itu, Xiao Qian mengambil kesempatan untuk memegang lengan Su Chen dan memohon padanya. Dia meminta Su Chen menemaninya berjalan-jalan. Dan meminta maaf karena telah memarahinya kemarin, dengan harapan agar Su Chen tidak akan marah lagi. Namun, aktingnya sama sekali tidak membuat Su Chen terkesan. Su Chen menarik lengannya, dan berkata bahwa dia sedang sibuk. Berkata bahwa Xiao Qian bisa berjalan-jalan sendiri. Xiao Qian terkejut melihat bagaimana Su Chen kini bertingkah sangat angkuh. Tetapi Lina segera menyadarkan Xiao Qian, dan menunjuk ke arah Su Chen yang sedang menaiki taksi untuk pergi ke suatu tempat. Ini mungkin kesempatan terakhir bagi Xiao Qian, sehingga Lina pun mendorongnya untuk mengikuti Su Chen dengan taksi lain dan melihat kemana dia pergi. Sementara itu, Su Chen tiba di pabrik es untuk bertemu dengan manajer dan menyelesaikan pemesanannya. Seorang pria paruh baya menyambutnya dengan ramah, dan tampak terkejut melihat betapa muda pria yang membeli esnya dalam jumlah sebesar itu. Setelah berjabat tangan, Su Chen langsung menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, dan mengirimkan 2.000 ton es yang telah dipesannya. Manajer itu meyakinkan Su Chen bahwa pabrik mereka sangat efisien, dan merupakan salah satu yang terbaik di negara bagian ini. Dia berjanji bahwa es yang dipesan, yang bisa dikonsumsi akan dikirim dalam 3 hari. Dengan total biaya 800.000 yuan. Tanpa ragu, Su Chen menyetujui harga tersebut. Dan menyerahkan uang muka sebesar 100.000 yuan. Lalu, dia memberikan alamat tujuan pengiriman es tersebut.
Sekarang setelah transaksi dikonfirmasi, manajer itu menjadi penasaran dan bertanya untuk apa sebenarnya Su Chen membutuhkan sangat banyak es itu. Apakah ada acara besar yang akan berlangsung? Jika Su Chen adalah seorang penyelenggara acara, mereka bisa bekerja sama lebih sering di masa depan. Dugaan manajer itu tidak sepenuhnya salah, karena memang ada acara besar yang akan segera terjadi. Tapi tentu saja, Su Chen tidak bisa begitu saja mengungkapkan kebenarannya. Su Chen pun berbohong dan mengatakan bahwa dia berencana menyumbangkan seluruh es tersebut ke Alishan untuk kegiatan amal. Manajer itu terkejut mendengarnya. Namun baginya, transaksi sebesar 800.000 yuan yang langsung disepakati di depan pintu masuk sudah lebih dari cukup untuk membuatnya terkesan. Dia berpikir, anak muda ini pasti bukan orang sembarangan. Saat dia melihat taksi Su Chen pergi, sebuah taksi lain berhenti di depan pabriknya. Dia bertanya-tanya apakah ini pelanggan lain yang datang tanpa janji. Xiao Qian dan Lina keluar dari taksi, dan langsung berjalan menghampiri manajer. Xiao Qian memperkenalkan diri sebagai tunangan Su Chen, dan mengatakan bahwa dia ingin tahu apa yang telah mereka bicarakan. Manajer itu sedikit curiga. Bertanya-tanya apakah ini semacam permainan penyelidikan. Namun pada akhirnya, dia tetap menjawab bahwa Su Chen baru saja memesan esnya senilai 800.000 yuan atau sekitar 1,8 miliar dari perusahaannya. Mendengar angka itu, Xiao Qian dan Lina hampir berteriak karena terkejut. Hal ini pun memastikan bahwa Su Chen adalah seorang anak konglomerat generasi kedua yang kaya raya. Tidak ada orang waras yang akan menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk membeli es batu. Lina yang semakin penasaran, buru-buru bertanya apa tujuan Su Chen membeli begitu banyak es batu doang. Manajer itu pun menjawab bahwa Su Chen berencana menyumbangkannya untuk kegiatan amal. Dari semua jawaban yang mungkin mereka bayangkan, ini adalah hal yang paling tidak terduga. Sementara itu, Su Chen telah membeli semua barang yang dia butuhkan untuk bertahan hidup di tengah kiamat yang akan datang. Sekarang, dia memutuskan untuk menikmati sisa waktu sebelum dunia jatuh ke dalam kekacauan. Di kehidupan sebelumnya, dia terlalu sibuk bekerja, hingga tidak pernah berpikir untuk menikmati kemewahan. Bahkan sekadar pergi ke kafe kecil pun tak pernah terpikirkan olehnya, karena pikirannya selalu dipenuhi oleh pekerjaan. Kali ini, dia memutuskan untuk pergi ke restoran mewah untuk bersantai dan menikmati dirinya sendiri. Seorang pelayan menyambutnya dan memberinya menu untuk dilihat. Ada banyak hidangan lezat seperti butter chicken, roti nan, dan daging stik asap. Semuanya memiliki harga yang mencapai 4 digit. Namun, ada satu item di menu yang menarik perhatiannya. Itu adalah hidangan misterius yang dibanderol dengan harga 17.000 yuan. Su Chen bertanya tentang hidangan tersebut. Dan pelayan itu menjelaskan bahwa itu adalah hidangan spesial yang dibuat langsung oleh kepala koki restoran. Detailnya sepenuhnya bergantung pada inspirasi sang koki saat itu. Hal ini terdengar menarik bagi Su Chen. Dia pun memutuskan untuk memesan hidangan tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika kiamat baru saja dimulai, kekuatan misterius menyebabkan banyak makhluk bermutasi dan berubah menjadi monster mengerikan. Salah satu yang paling menakutkan adalah ular raksasa yang muncul di tengah banjir pada hari-hari awal kiamat. Su Chen tahu bahwa dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi makhluk-makhluk seperti itu ketika makhluk itu mulai bermunculan. Namun untuk saat ini, pandangannya tertuju pada seorang wanita berambut merah muda yang berjalan ke arahnya sambil membawa makanannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kepala koki restoran, dan mengatakan bahwa hidangan ini dibuat khusus untuknya, disesuaikan dengan temperamennya. Namun, dia sebenarnya tidak perlu memperkenalkan diri, karena Su Chen sudah mengenalnya. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu dijuluki sebagai koki neraka yang bernama Duanya. Dia memiliki skill kuliner ajaib yang bisa mengubah daging monster yang membusuk menjadi makanan yang sangat menggugah selera. Namun, hidangan-hidangan itu dibuat menggunakan mutasi yang berasal dari dalam tubuh monster. Dan siapapun yang memakannya, pasti akan menghadapi kematian. Dia melihat ekspresi gelap Su Chen, dan bertanya-tanya apakah Su Chen mengira bahwa wanita secantik dirinya akan meracuni makanannya. Untuk menenangkan Su Chen, dia pun mulai menjelaskan hidangan yang dia buat. Hidangan itu bernama Dual Face Life, sebuah daging stik dengan dua sisi berbeda. Satu sisi adalah tuna yang digoreng dengan mentega coklat, sementara sisi lainnya dibalut dengan puff pastry dan digoreng hingga renyah. Perpaduan dua rasa ini mampu menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Su Chen menyembunyikan ekspresinya, dan mulai mencicipi stik itu. Rasanya benar-benar sepadan dengan harganya 17.000 yuan. Dan kelezatannya juga luar biasa.
Jika saja duanya bisa memasakkan makanan lezat untuknya setiap hari di tengah kiamat nanti. Tapi ada kemungkinan bahwa wanita itu bisa meracuni makanannya, dan Su Chen tidak akan pernah tahu kapan hal itu terjadi. Sementara itu, di luar restoran, Xiao Qian dan Lina menatap tempat itu dengan iri. Bertanya-tanya makanan mahal apa yang sedang dinikmati Su Chen. Mereka mendengar bahwa setiap hidangan di sana setidaknya harganya sebesar 10.000 yuan. Dan fakta bahwa Su Chen datang ke sana hanya untuk sekedar makan, menunjukkan bahwa Su Chen memang pasti adalah seorang anak konglomerat generasi kedua. Xiao Qian berpikir, jika dia bisa menikah dengan pria kaya seperti Su Chen, dia pasti bisa menghidupi saudari-saudarinya dengan baik. Kemudian, dalam petualangan Su Chen mengelilingi kota, dia menuju ke sebuah bar bernama Ariaskans di Golden Sales Vault of Shangdu. Di kehidupan sebelumnya, Su Chen menyesal tidak pernah menikmati tempat-tempat mewah seperti ini. Ketika kiamat dimulai, tempat-tempat seperti ini akan lenyap. Su Chen pun ingin menikmati semua hiburan ini selagi dia bisa. Saat dia duduk, sekelompok gadis langsung menghampirinya. Dia setuju untuk minum bersama mereka. Tetapi perhatian Su Chen tertuju pada satu gadis yang tampak kurang bersemangat dibanding teman-temannya. Teman-temannya memperkenalkannya sebagai Yun Yun. Dan ini adalah pertama kalinya gadis itu datang ke klub. Baru-baru ini, pacarnya berselingkuh darinya. Bukan dengan wanita cantik, melainkan dengan seorang wanita tua yang keriput. Merasa depresi, gadis itu langsung menenggak segelas alkohol, lalu membanting gelasnya ke meja. Dia menatap Su Chen dan bertanya, "Apakah kau masih lajang? Maukah kau bersenang-senang denganku?" Teman-temannya pun bersorak mendukungnya. Sementara itu di sisi lain, Xiao Qian dan Lina memasuki klub dan langsung melihat Su Chen, yang tampak nyaman di sudut ruangan bersama Yun Yun. Su Chen menyadari kehadiran mereka berdua. Tanpa ragu, dia merangkul Yun Yun dan membawanya naik ke lantai atas. Melihat itu, Xiao Qian dan Lina langsung mengejar mereka, berusaha mengikuti langkahnya. Su Chen berlari ke sebuah kamar random, masuk, lalu mengunci pintunya. Dia menghela napas, dan meminta maaf kepada Yun Yun karena membawanya ke atas secara tiba-tiba. Namun, Yun Yun tampaknya lebih tertarik untuk bersamanya daripada mendengar penjelasan itu. Namun, Su Chen tidak tertarik untuk mengambil keuntungan dari kondisi Yun Yun yang sedang rapuh. Sebagai gantinya, Su Chen mengetuk dahi Yun Yun dengan lembut, dan memperingatkannya untuk tidak keluar. Serta menyarankan agar Yun Yun mulai menyetok makanan di rumahnya selagi masih bisa. Su Chen juga mencoba menasihatinya untuk tidak datang ke tempat-tempat seperti ini, karena Yun Yun tampak sebagai seorang yang lebih menghargai cinta dibandingkan dengan kesenangan sesaat. Tapi kemudian, Su Chen menyadari apa gunanya dia memberi saran seperti itu pada orang lain. Lagi pula, tidak akan ada masa depan baginya untuk dikhawatirkan. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk menikmati tempat seperti ini. Tapi situasi ini tetap memaksa Su Chen untuk menghindarinya. Dia berjalan ke bagian belakang ruangan, dan melihat Xiao Qian serta Lina menendang semua pintu-pintu kamar. Berusaha menemukan Su Chen berada. Dengan kehadiran dua orang itu di sini, Su Chen sadar bahwa tidak ada harapan baginya untuk menikmati malam ini lagi. Dia berhasil menghindari perburuan mereka, dan pulang ke rumah untuk bersantai. Menjauh dari dua gadis gila yang mengamuk mencarinya. Keesokan harinya, semua barang yang dipesannya, termasuk arang tanpa asap dan es dalam jumlah besar, akhirnya dikirim. Beberapa truk berhenti di depan gudang yang telah ia sewa untuk menerima barang-barang tersebut. Su Chen mengarahkan mereka untuk menurunkan muatan dan menempatkannya sesuai dengan instruksi yang telah ia berikan. Salah satu sopir truk tampak khawatir karena gudang itu tidak memiliki ruang pendingin, yang berarti ada kemungkinan besar semua es akan mencair. Namun, Su Chen hanya tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia tetap meminta mereka untuk membawa semua barang masuk ke dalam gudang sesuai dengan posisinya masing-masing. Sementara itu, Xiao Yu melacak keberadaan Xiao Qian untuk memberitahunya bahwa Su Chen telah menyewa sebuah gudang besar di pinggiran kota dan membeli berbagai macam mesin besar yang kini sedang dipindahkan ke dalamnya. Tertarik dengan informasi itu, Xiao Qian mengajak Lena untuk ikut pergi ke gudang dan melihat langsung apa yang sedang terjadi. Saat mereka tiba, hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah pengiriman makanan dalam jumlah besar dari Green City Hotel yang tengah diatur seperti pesta besar. Bahkan, ada karpet merah yang digelar, membuat seluruh suasana tampak seperti pesta pernikahan mewah. Lena langsung yakin bahwa Su Chen akan melamar seseorang, dan tak lama lagi para tamu akan berdatangan untuk menghadiri pernikahan itu. Namun, Xiao Qian tetap mempertahankan harga dirinya.
Dia mengatakan bahwa meskipun Su Chen benar-benar melamarnya, itu belum tentu berarti dia akan menerimanya begitu saja. Meski begitu, rasa penasarannya tetap besar, dan dia memutuskan untuk mendekatinya demi mengetahui seberapa serius Su Chen terhadapnya. Ketika mereka bertanya langsung kepada Su Chen mengapa dia membeli begitu banyak barang dan apa yang sebenarnya dia rencanakan, pria itu hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Sebaliknya, dia malah menyuruh mereka untuk membantu memindahkan barang-barang ke dalam gudang. "Kalau kalian membantu, aku akan memberitahu semuanya," katanya santai. Xiao Qian langsung merasa jijik dengan ide itu. Bagaimana mungkin dia, yang berambisi menjadi seorang nyonya kaya, diminta untuk melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Namun, Lena dengan cepat mengingatkannya bahwa ini bisa menjadi ujian untuk melihat apakah dia layak menjadi wanita kaya atau tidak. Meskipun masih merasa kesal, Xiao Qian akhirnya setuju untuk melakukannya, demi masa depannya sebagai wanita kaya. Dengan penuh tekad, dia mengangkat sebuah kotak berat di atas pundaknya untuk membuktikan bahwa dia bukan sekadar wanita lemah. Lena juga ikut membantu, karena dia tahu bahwa pria-pria kaya generasi kedua biasanya memiliki selera yang unik. Jika dia bisa menarik perhatian Su Chen, mungkin dia juga bisa menjadi seorang nyonya kaya. Sementara itu, Su Chen hanya tertawa melihat bagaimana kedua gadis itu bekerja keras untuknya secara gratis. Jumlah barang yang harus dipindahkan sangat banyak. Meskipun pihak hotel telah mengirimkan beberapa orang untuk membantu, tetap saja pekerjaan ini memakan waktu hampir sepanjang hari. Saat matahari mulai terbenam, akhirnya semua pekerjaan selesai. Xiao Qian merasa sangat kelelahan dan marah. Dia telah bekerja keras seharian penuh tanpa diberikan makanan. Tapi setidaknya, setelah semua ini, dia pasti akan menjadi seorang wanita kaya seperti yang selalu dia impikan. Lena juga tergeletak di lantai, tak percaya bahwa Su Chen benar-benar membuat mereka mengangkat barang-barang berat sepanjang hari. Hanya bongkahan es saja beratnya lebih dari 100 kg per blok. Namun, setidaknya, ujian ini akhirnya selesai. Sekarang, Su Chen pasti akan melamarnya. Mereka akan mengadakan pernikahan mewah, dan tamu-tamu kaya dari segala penjuru akan berdatangan untuk menghadiri acara itu. Setidaknya, itulah yang ada di pikirannya ketika dia berjalan menghampiri Su Chen untuk menuntut kejelasan. Namun, pemandangan yang dia lihat justru berbeda dari yang dia harapkan. Su Chen tengah membayar semua pekerja dengan jumlah uang yang besar sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Dia bahkan berjanji akan melunasi sisa pembayaran sesuai kontrak dalam minggu ini. Para pekerja mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Sementara itu, Xiao Qian hanya bisa bersandar di pintu, menunggu Su Chen melamarnya. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatnya terdiam. Su Chen hanya berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa dan langsung menuju ke dalam gudang. Dalam perjalanannya, Su Chen berterima kasih pada Xiao Qian karena telah membantu, tetapi mengatakan bahwa dia tidak akan mendapat bayaran atas pekerjaannya, lalu menyuruhnya pergi. Xiao Qian dengan putus asa meminta Su Chen untuk berhenti mempermainkannya. Pasti ada tamu yang datang untuk menyaksikan awal dari kehidupan pernikahan mereka yang bahagia. Bukankah semua persiapan ini dilakukan untuk itu? Su Chen hanya terhibur oleh ilusi Xiao Qian tentang kehidupan yang indah. Dia hampir berharap bahwa kebahagiaan itu bisa menjadi nyata. Namun kenyataannya, bukan hanya dia telah menjual rumahnya, tetapi dia juga terlilit utang dalam jumlah besar akibat berbagai pinjaman yang ia ambil untuk membeli semua barang ini. Lina berteriak kaget dari belakang. Itu mustahil! Su Chen telah membeli makanan senilai lebih dari 10 juta yuan dari restoran, serta puluhan ribu persediaan lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa bangkrut setelah semua itu? Su Chen memutuskan untuk berbohong, mengatakan bahwa ada seorang bos besar yang ingin melakukan amal, jadi dia memutuskan untuk membantu. Bos itu ingin mengumpulkan orang-orang dari berbagai badan amal dan memberikan mereka makanan serta persediaan. Xiao Qian tak bisa menahannya lagi dan langsung menerjang Su Chen. Dia menjerit bahwa Su Chen telah menipunya dan mempermainkannya selama ini. Namun, Su Chen dengan mudah menghindari serangannya dan dengan tenang mengatakan bahwa dia tidak pernah berbohong. Semua ini hanyalah delusi yang diciptakan Xiao Qian sendiri, dan dia hanya terus berpikir sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Xiao Qian terus berteriak sambil tergeletak di tanah. Dia mengira Su Chen adalah pria kaya generasi kedua, tetapi setelah mengetahui bahwa dia bangkrut, dia dengan sinis mengatakan bahwa Su Chen boleh melupakan rencana menikahinya. Itu sama sekali tidak masalah bagi Su Chen, karena tidak ada orang waras yang peduli pada wanita matre seperti dia.
Ucapan itu membuat Xiao Qian semakin murka, dan dia pergi dengan penuh amarah, bersumpah bahwa Su Chen akan menyesali segala perbuatannya. Lina mengejarnya, tetapi sebelum pergi, dia sempat memperingatkan Su Chen bahwa hidupnya telah berakhir. Su Chen sama sekali tidak khawatir dengan ancaman kosong mereka. Saat kiamat tiba, satu-satunya orang yang akan menyesal adalah mereka berdua. Kini, dengan dua gangguan itu lenyap, Su Chen mengunci dirinya di dalam gudang dan memandangi gunungan persediaan yang telah ia kumpulkan. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu kiamat datang. Dia membuka ruang penyimpanan tak terbatas miliknya dan menyimpan semua barang itu untuk nanti. Setelah selesai dengan semuanya, dia kembali ke Green City Hotel untuk menikmati makanan santai lainnya sembari menunggu peradaban runtuh. Saat dia tengah bersantai di lobi hotel dengan hidangan lezat, sekumpulan orang masuk dengan suara gaduh, dan mereka semua adalah wajah-wajah yang dikenalnya. Dai Hai berkata pada Xiao Qian bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti Xiao Yu untuk mendapatkan kehidupan mewah yang selalu Xiao Kain impikan. Di Shangdu, kata-kata Xiao Yu masih memiliki pengaruh besar. Dan dia akan bisa menjamin kesejahteraan Xiao Qian. Pria itu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meyakinkan Xiao Qian bahwa dia akan membalas perlakuan buruk yang Su Chen telah berikan padanya. Dia mengatakan bahwa Xiao Qian seharusnya sudah lama meninggalkan pria kasar seperti Su Chen, dan memilihnya sebagai gantinya. Xiao Qian langsung terbuai oleh kata-kata manis itu, dan membiarkan dirinya digandeng oleh Xiao Yu saat mereka berjalan ke dalam hotel. Xiao Yu pun meyakinkan Xiao Qian bahwa kakaknya akan melakukan segalanya untuk membalaskan dendam mereka pada Su Chen. Bagi Xiao Qian, Xiao Yu sebenarnya tidak terlalu buruk. Dan kakaknya juga adalah seorang rentenir yang sangat kaya. Bersama mereka tentu lebih baik daripada tetap bersama pria miskin seperti Su Chen. Keributan itu akhirnya membuat Su Chen angkat bicara. Dia mencibir dan mengatakan bahwa Xiao Qian benar-benar tidak pilih-pilih dalam menentukan siapa yang akan dia dekati. Kehadiran Su Chen yang tiba-tiba mengejutkan Xiao Qian. Sementara Xiao Yu langsung memanfaatkan momen itu untuk memberitahu kakaknya bahwa pria di hadapannya ini adalah orang yang berani menyerangnya. Dai Hai mengenali Su Chen sebagai orang yang baru-baru ini ia pinjami uang dalam jumlah besar. Sejak lama, dia memang berencana untuk menemui Su Chen. Tetapi kini, setelah mengetahui bahwa orang yang dia bantu adalah orang yang sama yang telah menyerang adiknya, dia pun memiliki sebuah rencana untuk Su Chen. Xiao Yu terkejut mengetahui bahwa kakaknya mengenal Su Chen. Dan pria gendut itu memberitahu Xiao Yu bahwa orang di hadapannya ini adalah orang yang menggadaikan rumahnya, dan meminjam lebih dari 500 juta yuan darinya. Dan lebih buruk lagi, kebetulan besok adalah hari jatuh tempo pembayaran utang tersebut. Sepertinya mereka berdua sama-sama punya urusan yang belum selesai dengan Su Chen. Xiao Qian pun merasa jijik mengetahui bahwa Su Chen bahkan punya keberanian untuk meminjam uang dari Dai Hai. Dengan hutang sebesar itu, tidak mungkin Su Chen bisa melunasinya seumur hidupnya. Beruntung bagi Xiao Qian, dia tidak sampai terlibat masalah Su Chen. Namun, Su Chen tetap tenang menghadapi tamu-tamu berisik itu. Dia hanya mengelap mulutnya dengan santai setelah selesai makan. Dai Hai kemudian mencondongkan tubuhnya ke arah Su Chen, mengancamnya dengan utang yang harus segera dilunasi. Bagaimana mungkin seseorang yang berhutang begitu besar masih bisa bersantai di hotel mewah sementara si pemberi pinjaman berdiri tepat di hadapannya? Xiao Yu pun berteriak bahwa tidak peduli apa yang terjadi, Su Chen tidak akan mungkin bisa membayar kembali uang itu. Jadi sebaiknya mereka menghabisi Su Chen sekarang selagi ada kesempatan. Kelompok preman yang berdiri di belakangnya menyeringai dengan ekspresi haus darah. Jelas menantikan momen untuk menghabisi Su Chen. Saat situasi mulai memanas, manajer Liu masuk untuk mencoba menenangkan situasinya. Dai Hai setuju untuk berbicara baik-baik dengan satu syarat. Su Chen harus berlutut dan meminta maaf kepada dia dan adiknya. Jika Su Chen melakukannya, maka mereka akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Manajer Liu menoleh ke arah Su Chen, dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun Su Chen hanya menanggapinya dengan acuh tak acuh. Menyebut mereka tidak lebih dari sekadar hama yang mengganggu. Ucapan itu membuat Dai Hai tidak terima. Marah, dia membanting tangannya yang gendut itu ke atas meja dengan keras. Sejauh ini, dia masih memberikan sedikit rasa hormat kepada Su Chen. Namun hari ini, semuanya sudah berakhir. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya dari apa yang akan terjadi. Atau setidaknya itulah yang dia pikirkan, sampai beberapa orang mulai memasuki restoran hotel. Pria itu kemudian menuntut penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Baik Dai Hai maupun Su Chen mengenali pria yang nampak mengerikan ini. Namanya adalah Gao Qiang.
Dalam kehidupan Su Chen yang sebelumnya, pria itu dijuluki sebagai Skull Crusher atau penghancur tengkorak. Bersama dengan koki neraka, dia adalah salah satu kekuatan besar di dunia pasca-apokaliptik di kota Shangdu. Su Chen bahkan pernah mendengar bahwa setelah kiamat, Hotel Green City menjadi tempat pertama munculnya mutasi. Bahkan, sangat mungkin bahwa kemampuan penghancur tengkorak Gao Qiang berkembang, karena dia berada di hotel ini ketika mutasi itu dimulai. Namun untuk saat ini, Gao Qiang hanyalah seorang pengusaha terkenal di Shangdu, yang memiliki jaringan luas di dunia bawah tanah, dan memiliki banyak anak buah yang bekerja untuknya. Saat menatap Su Chen, Gao Qiang menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik dalam tatapannya. Karena kekacauan sudah mereda, dan tidak ada yang membuat keributan di hotelnya, Gao Qiang melanjutkan urusannya. Dia membawa Duanya ke salah satu kantor di hotel, tempat di mana seorang pria sudah menunggu mereka, sambil menuangkan segelas anggur. Pria itu bernama Mr. Sun. Dan sang koki langsung bertanya apa yang ingin Mr. Sun bicarakan dengannya. Pria itu tersenyum, dan mengatakan bahwa dia sudah lama mendengar tentang kecantikan Duanya. Dan hari ini akhirnya dia bisa melihatnya secara langsung. Dia menawarkan segelas minuman pada Duanya. Namun, Duanya bisa dengan jelas melihat bahwa ada sesuatu yang telah dilarutkan dalam minuman itu, di mana dia menatap gelas itu dengan tidak percaya. Sementara itu di dalam kamar mewahnya, Su Chen memutar segelas anggur di tangannya, sambil mengingat kehidupannya di masa lalu. Saat itu, dia pernah bersembunyi bersama Xiao Qian di ruang bawah tanah mereka. Dan mereka nyaris tidak selamat dari gelombang panas ekstrim akibat kiamat. Su Chen tidak pernah menyangka bahwa di titik ini, dia akan meninggalkan Xiao Qian mantan kekasihnya. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan urusan lama dengan Xiao Qian, dan membalaskan dendamnya. Dari kamarnya, Su Chen melihat Xiao Qian dan para pria lainnya bersenang-senang di kolam renang. Dan mereka tampaknya tidak menyadari keberadaannya. Dua pria itu berdiri di tepi kolam dengan pakaian renang mereka, menunggu para wanita untuk bergabung. Namun Dai Hai menyadari bahwa udara akhir-akhir ini terasa semakin panas. Dan anehnya, malah terasa lebih panas di malam hari dibandingkan dengan siang hari. Itulah alasan mengapa Xiao Yu menyarankan agar mereka pergi ke kolam renang untuk mendinginkan tubuh. Melihat para gadis dalam pakaian renang hanyalah bonus tambahan bagi mereka. Kedua pria itu begitu bersemangat membayangkan hal tersebut, hingga mereka saling berpelukan dengan gembira karena ide cemerlang itu. Sementara itu, dua gadis berjalan menuju kolam dalam balutan pakaian renang mereka. Di tengah perjalanan, mereka memperhatikan bahwa bulannya tampak lebih terang dari biasanya. Setibanya di kolam, Xiao Yu meraih tangan Xiao Qian, dan mengungkapkan bahwa cintanya padanya bersinar lebih terang daripada bulan malam hari ini. Namun, Xiao Qian tak peduli dengan rayuan tak berguna itu. Udara terlalu panas, dan yang dia inginkan hanyalah segera menceburkan dirinya ke dalam air. Dari lantai atas, Su Chen tertawa melihat mereka. Bulan merah yang terang adalah pertanda bahwa kiamat akan segera dimulai. Ia mengangkat gelas anggurnya, memutarnya perlahan di udara, lalu meneguknya sebagai perayaan atas dimulainya akhir dunia. Tiba-tiba, bulan meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, memancarkan panas yang luar biasa. Keempat orang yang berada di luar langsung merasakan suhu yang meningkat drastis, dan segera bergegas lari menuju lobi hotel. Namun, Dai Hai terlalu lamban untuk mengikuti mereka. Cahaya bulan kini terasa membakar, membuat kulit mereka tersengat panas hingga mulai melepuh. Orang-orang di dalam hotel melihat bahwa suasana di luar tiba-tiba menjadi seterang siang hari, seakan-akan matahari bersinar di tengah malam. Anak buah Dai Hai mulai bertanya-tanya apakah bos mereka baik-baik saja. Namun, salah satu dari mereka berkata bahwa Dai Hai mungkin hanya sedang asyik menggoda para gadis, dan mereka sebaiknya membiarkan bos mereka menikmati kesenangannya. Saat mereka masih berbincang, Xiao Qian, Xiao Yu, dan Lina menerobos masuk ke dalam lobi hotel. Tampak mereka berjuang mati-matian hanya untuk masuk ke dalam. Mereka berguling-guling di lantai, mencari sesuatu untuk mendinginkan tubuh mereka. Kulit mereka tampak merah terbakar dan melepuh. Xiao Yu kemudian melihat sebuah akuarium. Dan tanpa berpikir panjang, mereka bertiga langsung menyelam ke dalamnya untuk menyejukkan diri. Namun, bukannya diam, mereka justru mulai bertengkar tentang siapa yang berhak tetap berada di dalam air, dan siapa yang harus keluar. Anak buah Dai Hai menyaksikan mereka dengan heran, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa mereka nampak kesakitan. Yang lebih penting lagi, mereka mulai menyadari bahwa Dai Hai tidak ikut bersama mereka.
Xiao Yu pun sadar bahwa mereka telah meninggalkan kakaknya di luar. Namun, semuanya sudah terlambat. Terlihat kulit Dai Hai sudah terbakar, jauh lebih parah dibandingkan dengan yang lain. Kulitnya terbakar parah, dengan luka melepuh di seluruh tubuhnya. Semua orang pun segera bergegas menolongnya sebelum ia ambruk. Sementara itu di ruangan lain, Mr. Sun menatap Duan Ya dengan tajam. Dan bertanya mengapa Duan Ya belum juga meminum anggurnya. Sebelum wanita itu sempat menjawab, Gao Qiang menyela dan mengingatkan bahwa sebuah jamuan sudah dipersiapkan untuknya. Namun, Mr. Sun tidak peduli. Yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa Duan Ya menolak minuman yang ia suguhkan. Di kota Shangdu, tidak ada yang berani menolak anggur yang telah ia tuangkan. Ia lalu menyuruh Gao Qiang untuk tidak ikut campur karena ini bukan urusannya. Saat itulah Duan Ya sadar bahwa Gao Qiang telah menjebaknya. Dia pasti melakukan ini untuk mencari muka dan memenangkan hati Mr. Sun. Pria besar itu menganggap dirinya tak terkalahkan di kota Shangdu, dan sudah sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk merugikan banyak wanita. Hari ini, tampaknya dia menjadikan Duan Ya sebagai targetnya. Duan Ya yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan minuman itu, dan ia tidak boleh meminumnya. Namun, dia juga tidak punya cara untuk melarikan diri dari situasi ini. Pada saat itu, bulan bersinar lebih terang dari sebelumnya, memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala. Kilauan terang itu membutakan Gao Qiang dan Mr. Sun sejenak, membuat mereka segera menutup tirai untuk menghalangi panas yang menyengat. Mereka segera menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, dan memutuskan untuk turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Duan Ya menghela napas lega, karena gangguan mendadak ini telah menyelamatkannya dari sesuatu yang sangat buruk. Sementara itu di lantai bawah, semua tamu hotel telah berkumpul di lobi, berusaha mencari jalan keluar. Manajer Liu mencoba menenangkan mereka, meyakinkan bahwa tim penyelamat sedang dalam perjalanan untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Namun, orang-orang tampak tidak percaya. Kepanikan mulai menyebar, dan kekacauan pun pecah di lobi hotel. Sementara itu, Gao Qiang turun ke lantai bawah dan bertanya kepada seseorang, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang itu menjelaskan bahwa suhu tiba-tiba meningkat. Dan berita telah melaporkan bahwa ratusan orang sudah mengalami cedera. Mr. Sun mencoba menelepon salah satu temannya untuk mengirim seseorang menjemputnya dari hotel. Tetapi mereka mengatakan bahwa saat ini mereka sedang berusaha memastikan tidak ada gangguan listrik. Karena itu, tidak ada yang bisa datang untuk menjemputnya. Dai Hai masih terbakar di sudut ruangan akibat paparan langsung sinar matahari. Anak buahnya mengatakan bahwa dia harus segera pergi ke rumah sakit. Tetapi dia terus menjerit kesakitan setiap kali seseorang menyentuhnya. Namun, dengan kondisi di luar yang begitu panas, tidak mungkin mereka bisa sampai di rumah sakit. Dia mencoba menelepon salah satu anak buahnya yang lain, Xiao Tao, untuk mengemudikan mobil ke hotel dan menjemput mereka. Xiao Tao sudah berada di garasi bawah tanah kantor pusat real estate mereka, dan mulai mengemudikan mobil keluar menuju hotel. Karena berada di bawah tanah, dia tidak terlalu merasakan panas seperti orang lain, sampai akhirnya dia keluar ke jalan dan melihat bahwa keadaan di luar terang benderang seperti siang hari. Lalu, tiba-tiba, ban mobilnya meledak dan mobilnya mogok di tengah jalan. Dia terpaksa keluar dari mobil dan berlari kembali ke gedung. Saat menelepon Dai Hai untuk memberitahukan bahwa mobilnya mengalami kerusakan, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Di mana sepatunya mulai mencair dengan setiap langkah yang dia ambil. Dan dia pun tersandung serta jatuh ke aspal. Ketika membuka matanya, dia melihat ada tubuh yang sudah sepenuhnya meleleh dan hancur di sampingnya. Dia menjerit dan berusaha bangkit, tetapi kulitnya menempel pada aspal karena panas yang ekstrim. Wajahnya sudah mulai meleleh, membuatnya terperangkap di aspal. Di hotel, Dai Hai dan anak buahnya hanya bisa mendengar teriakan memilukan dari telepon saat Xiao Tao terbakar hidup-hidup di luar sana. Sementara kekacauan terus berlangsung di lantai bawah, Su Chen tidur dengan nyaman di kamarnya yang ber-AC, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Tak lama kemudian, berita terbaru beredar di televisi, memperingatkan seluruh warga bahwa anomali suhu ini telah merenggut hampir 100 nyawa manusia. Pemerintah menganjurkan semua orang untuk tetap berada di dalam rumah guna mencegah luka bakar pada kulit dan gangguan pernapasan. Panas yang begitu kuat akhirnya menyebabkan jaringan listrik kota meledak, membuat seluruh kota mati lampu. Dai Hai terus mencoba menghubungi sopirnya, tetapi panggilannya tak pernah tersambung. Tampaknya Xiao Tao sudah benar-benar tiada. Di sisi lain, semua kamar hotel telah terisi penuh.
Daihai dan kelompoknya terpaksa mengambil satu-satunya kamar yang tersisa, yang harus mereka bagi dengan Xiao Qian dan Lina. Kedua gadis itu sama sekali tidak senang dengan keadaan ini, dan mengeluh bahwa mereka membutuhkan kamar terpisah. Saat mereka masih berdebat, listrik tiba-tiba padam, yang berarti pendingin ruangan juga mati. Suhu di dalam hotel pun meningkat dengan cepat. Jika mereka tidak segera keluar dari kamar, mereka bisa mati karena sesak napas akibat suhu yang begitu tinggi. Sementara para pria mulai melepas pakaian mereka dan mencari cara untuk mendinginkan diri, Xiao Muqian teringat bahwa Su Chen telah memesan kamar termewah yang memiliki kolam renang pribadi di dalamnya. Jika mereka bisa mengusir Su Chen, mereka bisa mengambil alih tempat itu untuk diri mereka sendiri. Di sisi lain, Su Chen menikmati malamnya dengan bersantai di kolam renang pribadinya. Di kehidupan sebelumnya, kelistrikan kota memiliki bahaya tersembunyi akibat perawatan yang tidak memadai. Tidak peduli seberapa banyak tenaga kerja yang dikerahkan, jaringan listrik kota tetap saja akan meledak meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Akibatnya, semua pengguna yang terhubung ke listrik kota ikut terdampak. Itulah alasan mengapa Su Chen sengaja memilih kamar dengan kolam renang, serta menyiapkan beberapa pendingin udara vertikal yang dilengkapi dengan baterai cadangan berkapasitas besar agar suhu di dalam ruangan tetap stabil. Dengan kemampuan spasialnya, ia memanggil bongkahan es yang telah ia simpan, serta menyajikan meja penuh makanan untuk dinikmati. Ini baru hari pertama kiamat, sehingga ia pun berencana untuk memulainya dengan sarapan sederhana. Saat hendak mulai makan, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Begitu pintu dibuka, para pria dan wanita di luar langsung merasakan kesejukan yang luar biasa dari dalam ruangan Su Chen. Mata mereka segera tertuju pada deretan pendingin udara dan balok-balok es yang menjaga suhu kamar Su Chen tetap dingin. Para wanita meneriakinya karena dianggap egois, menikmati kemewahan itu sendirian sementara mereka tersiksa oleh panas di luar. Mereka mencoba memaksa Su Chen keluar agar kamar itu bisa mereka ambil alih. Dan Dahai mengingatkan bahwa Su Chen masih memiliki utang besar padanya. Untuk melunasi bunga dari pinjaman beberapa hari terakhir, Su Chen hanya perlu menyerahkan kamar itu. Jika tidak, Dahai sendiri yang akan melempar Su Chen keluar. Namun, Su Chen sama sekali tidak gentar. Ia segera mengeluarkan pistol sebagai bentuk pertahanan diri, lalu menembakkan peluru tepat ke perut Dahai. Dengan suara dingin, Su Chen memperingatkan mereka bahwa jika ada yang berani melangkah lebih jauh, ia tidak akan ragu untuk menembak lagi. Pemandangan senjata api itu membuat semua orang terdiam di tempat. Sementara Dahai menatap tak percaya pada luka tembak di tubuhnya. Karena mereka masih berdiri di pintu, Su Chen melepaskan satu tembakan lagi. Kali ini mengenai kaki Dahai. Kemudian dengan nada tegas, ia mulai menghitung sampai 3. Jika mereka masih berada dalam jarak pandangnya, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi mereka. Tak ingin mengambil risiko lebih jauh, mereka langsung melarikan diri. Sementara itu di lobi hotel, Gao Qiang menuntut penjelasan mengapa tidak ada makanan tersisa di seluruh hotel. Manajer Liu meminta maaf dan menjelaskan bahwa beberapa hari lalu, seseorang telah memesan 1000 meja untuk sebuah jamuan besar. Akibatnya, stok bahan makanan hampir habis. Seharusnya, pengiriman bahan baru dilakukan hari ini, tetapi gelombang panas yang luar biasa telah menghentikan semua rencana itu. Menyadari persediaan yang terbatas, Mr. Sun dengan angkuh menuntut agar semua air dan makanan yang tersisa diberikan kepadanya. Hal itu langsung memicu protes dari orang-orang di lobi, yang segera berusaha menyerangnya. Namun, para pengawalnya dengan susah payah melindunginya dari kerumunan yang marah. Meski demikian, Mr. Sun tetap tenang. Duduk santai seolah tak terganggu oleh kemarahan massa yang siap menyerangnya. Tiba-tiba, sekelompok orang berlari masuk ke lobi, berteriak bahwa Su Chen telah mencoba membunuh seseorang. Gao Qiang segera memperhatikan luka tembak di tubuh Dahai. Ia tahu bahwa tidak banyak orang yang bisa mendapatkan senjata api dengan mudah, yang berarti ada sosok berbahaya yang tinggal di lantai atas. Xiao Qian kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa kamar Su Chen memiliki listrik, pendingin udara, dan bahkan sebuah kolam renang. Pernyataan itu langsung menarik perhatian semua orang. Dan Xiao Qian dengan tegas memastikan bahwa ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia bahkan menyebutkan bahwa ada banyak makanan serta balok-balok es di dalam kamar itu. Membuatnya terasa seperti surga dibandingkan dengan kondisi lobi hotel yang sangat panas seperti sauna. Kerumunan orang segera bersatu dan bergerak naik ke lantai atas untuk menghadapi Su Chen. Dahai memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti mereka, dan memastikan bahwa Su Chen menyerahkan kamarnya, tidak peduli apapun yang terjadi.
Saat mereka tiba di depan pintu kamar, Su Chen membukanya. Dan udara dingin dari dalam ruangan langsung menyapu wajah mereka. Mereka semua memohon agar diizinkan tinggal di kamarnya. Sementara seorang anak kecil mengintip ke dalam, mencari ayam goreng yang tadi disebutkan oleh Xiao Qian. Begitu melihatnya, ia berlari masuk dengan gila, berharap bisa mencicipi makanan itu. Namun, sebuah tendangan keras di perutnya membuatnya terlempar kembali ke tengah kerumunan. Insiden itu langsung memicu kekacauan, di mana mereka menuduh Su Chen kejam karena berani menendang seorang anak. Mereka pun memutuskan bahwa orang seperti Su Chen tidak pantas menikmati kemewahan itu sendirian. Mereka berusaha menyerbunya. Tetapi Su Chen dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembakkan peluru secara membabi buta ke arah kerumunan. Salah satu orang yang berdiri di belakang langsung tersungkur ke lantai hingga tak bernyawa. Dengan suara dingin, Su Chen mengingatkan mereka bahwa meskipun ia hanya seorang diri, mereka semua hanya memiliki satu nyawa. Di lantai bawah, Xiao Yu berteriak histeris saat melihat bahwa kakaknya tergeletak di bawah terik matahari. Namun, anak buah kakaknya menahannya agar tidak berlari keluar, karena nyawa sang kakak sudah lama melayang. Luka tembaknya telah terinfeksi dan membusuk. Dan dengan suhu yang begitu tinggi serta ketiadaan obat-obatan, ia akhirnya tidak bisa bertahan. Xiao Yu tahu persis siapa yang harus disalahkan atas kematian kakaknya, yaitu orang yang menembaknya sejak awal. Sementara itu, Su Chen sedang dikelilingi oleh Xiao Qian dan Lina, yang berusaha menggoda dan merayunya. Mereka mencoba mengingatkan Su Chen bahwa mereka mencintainya, dan berkata bahwa Su Chen tidak boleh menembak mereka. Menenangkan Su Chen bahwa dia hanya ingin menakut-nakuti Dahai dan anak buahnya. Mereka memohon agar diizinkan masuk ke kamarnya. Jika Su Chen mau, mereka akan melakukan apapun yang Su Chen inginkan. Melihat betapa putus asanya mereka, Su Chen akhirnya setuju untuk membiarkan mereka masuk. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, Xiao Yu menerjang mereka dengan penuh amarah. Bertekad membunuh Su Chen dan membalas dendam atas kematian kakaknya. Melihat itu, Su Chen langsung mengumumkan bahwa siapapun yang melewati pintunya akan mati. Ia kemudian mengangkat tongkat baseball dan menghantam Xiao Yu dengan satu pukulan keras. Menghempaskannya ke belakang hingga menabrak dua wanita di belakangnya, menjatuhkan mereka bertiga ke lantai. Melihat sendiri betapa brutalnya Su Chen, kedua wanita itu segera berubah pikiran. Mereka tak ingin mendekatinya lagi. Su Chen pun mengusir mereka dengan dingin. Dengan susah payah, mereka menyeret tubuh Xiao Yu yang tak sadarkan diri dan pergi dari sana. Su Chen melirik ke arah sistem pengawasan bersenjata yang telah ia pasang di samping pintu. Jika mereka tidak segera pergi, mereka pasti sudah mati. Entah mereka berhasil membunuhnya atau tidak. Di luar, beberapa kendaraan militer lapis baja melaju di jalanan yang membara menuju hotel. Ban mereka telah dimodifikasi menjadi rantai baja. Dan jendela-jendelanya dilapisi isolasi khusus agar tim penyelamat bisa bertahan selama perjalanan. Salah satu kendaraan berhenti di depan hotel. Dan beberapa pria bersenjata dengan pakaian tahan panas keluar, lalu masuk ke dalam lobi. Mereka segera bertanya apakah Liu Zhengwo dari akademi ada di sana. Seorang pria melangkah keluar dari kerumunan, Profesor Liu, seorang pakar geologi. Tim penyelamat datang hanya untuk menjemputnya. Mereka menyerahkan pakaian insulasi agar ia bisa bertahan dalam perjalanan keluar dari hotel. Mendengar hal itu, kerumunan orang langsung meledak dalam protes. Mereka marah karena hanya satu orang yang diselamatkan, sementara ratusan lainnya masih terjebak dalam panas yang mematikan. Salah satu anggota tim penyelamat akhirnya mengumumkan bahwa pihak berwenang telah merencanakan operasi penyelamatan lain yang akan dilakukan pada tengah malam saat suhu berada di titik terendah. Saat malam tiba, semua orang dapat menuju ke Silicon Valley Plaza, tempat titik evakuasi yang telah disiapkan. Para penghuni lobi bersorak gembira karena sebentar lagi mereka akan diselamatkan. Namun, tidak semua orang puas dengan kabar itu. Tiba-tiba, Mr. Sun bergegas mendekati salah satu prajurit berseragam tahan panas dan menuntut agar diberikan satu set pakaian isolasi agar ia bisa ikut pergi bersama mereka. Namun, sang prajurit dengan mudah menahannya. Dengan tak punya pilihan lain, ia memerintahkan Gao Chang untuk merebut salah satu pakaian isolasi tersebut. Sayangnya, mereka tak bisa bergerak dengan bebas karena beberapa senjata telah diarahkan ke mereka. Saat para tentara bersiap untuk pergi, Xiao Qian menghentikan salah satu dari mereka, dan melaporkan bahwa ada seorang pembunuh di lantai atas. Lina ikut menambahkan bahwa pria itu memiliki senjata, dan telah membunuh beberapa orang, bahkan hampir saja membunuh mereka juga.
Salah satu prajurit bernama Xiao Feng memutuskan untuk tetap tinggal dan menyelidiki situasi tersebut. Rekan-rekannya memperingatkan agar ia tidak bertindak gegabah dan tetap fokus pada misi utama mereka. Namun, Xiao Feng menolak dan meyakinkan mereka bahwa ia akan menghubungi mereka setelah menangani masalah ini. Saat Xiao Feng naik ke lantai atas, Xiao Qian tersenyum puas. Ia yakin bahwa begitu Su Chen ditembak mati, ia akan bisa mengambil alih kamar tersebut dan menunggu penyelamatan dengan nyaman. Ketika Xiao Feng mendekati kamar Su Chen, ia menyadari adanya kamera tersembunyi yang mengawasinya dari balik tanaman di sudut ruangan. Namun, sebelum ia bisa memproses informasi itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka dan 2 bom dilempar keluar. Bom pertama adalah flash bomb, yang seketika membuatnya buta. Bom kedua adalah gas air mata, yang langsung membuatnya tersedak dan batuk tak terkendali. Dalam kondisi terhuyung-huyung, Su Chen diam-diam menyelinap dari belakang dan menghantam kepala sang prajurit dengan tongkat baseball, membuatnya pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Xiao Feng terbangun, mendapati dirinya dalam keadaan terikat di kursi. Efek dari gas dan pukulan di kepalanya masih terasa. Hal pertama yang ia sadari adalah bahwa ruangan itu sangat sejuk. Begitu penglihatannya pulih, ia melihat Su Chen sedang memeriksa kartu identitas militernya sambil memegang pistol. Ketika ia melihat ke bawah, ia baru menyadari bahwa ia hanya mengenakan pakaian dalam. Semua armor dan perlengkapannya telah dilucuti. Sekarang setelah ia sadar, mereka bisa berbicara. Namun, Xiao Feng lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana seorang pria biasa bisa seperti Su Chen mendapatkan begitu banyak es dan pendingin udara. Ia juga penasaran bagaimana Su Chen bisa memiliki senjata, flash bomb, dan gas air mata dalam jumlah yang banyak. Su Chen hanya tersenyum dan berkata bahwa ia adalah lulusan baru. Dan ia mendapatkan semua perlengkapan itu selama perjalanannya ke Timur Tengah. Cerita itu terdengar tidak masuk akal. Tapi Xiao Feng tak bisa berbuat apa-apa untuk membuktikannya. Alih-alih memperdebatkan hal itu, ia memilih untuk menanyakan sesuatu yang lebih penting. Su Chen ingin tahu apakah pemerintah telah menetapkan titik evakuasi bagi warga yang bisa mereka tuju keesokan paginya. Mendengar pertanyaan itu, Xiao Feng terkejut. Ia tidak menyangka Su Chen sudah mengetahui rencana penyelamatan. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Su Chen justru memberinya informasi lain. Jika seseorang terkena sinar bulan selama lebih dari 10 menit, mereka bisa pingsan. Yang bisa menyebabkan kematian sebelum tiba di titik evakuasi. Xiao Feng sudah mengetahui fakta ini, tetapi tak ada solusi lain untuk menyelamatkan semua orang. Mereka hanya bisa berharap bahwa para warga mengenakan selimut isolasi untuk melindungi diri saat berjalan menuju lokasi penyelamatan. Su Chen kemudian berjalan ke belakang Xiao Feng, meletakkan satu tangan di bahunya, sambil menodongkan pistol ke belakang kepalanya. Xiao Feng dengan cepat memohon agar dia tidak dibunuh. Namun, Su Chen hanya tersenyum tipis, lalu memotong tali yang mengikatnya. Membebaskannya begitu saja. Su Chen mengatakan bahwa ia menghormati pekerjaan seorang prajurit, sehingga memutuskan untuk membiarkannya pergi. Namun, sebelum Xiao Feng bisa merasa lega, Su Chen memberinya peringatan terakhir. Berkata bahwa di langit-langit kamar ini, terdapat senjata otomatis yang tersembunyi. Jika ada orang lain yang mencoba mengganggunya, senjata itu akan aktif. Dan tidak akan ada yang selamat kecuali dirinya sendiri. Xiao Feng mengangguk mengerti, dan memilih untuk pergi dengan damai, meski semua peralatan tempurnya telah diambil. Sementara itu di lobi hotel, para penghuni memperhatikan bahwa Xiao Feng keluar tanpa memberi mereka informasi apapun selain satu pesan singkat. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus memakai selimut isolasi saat menuju titik penyelamatan. Mr. Sun menampar Gao Chang dengan marah, dan menyalahkannya atas segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya. Yang lain bertanya-tanya berapa lama lagi mereka harus berurusan dengan pria menyebalkan itu. Tetapi untuk saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Setelah tim penyelamat membawa mereka akan membutuhkan koneksi Mr. Sun untuk bisa hidup dengan nyaman. Su Chen mengamati dari bayangan, dan bertanya apakah Gao Chang masih ingin mengembalikan ketertiban bahkan di saat-saat seperti ini. Kedua pria itu langsung bersikap defensif begitu melihatnya. Tetapi Su Chen menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa dia hanya datang untuk membuat kesepakatan. Untuk meredakan ketegangan, ia menunjukkan seember penuh es batu yang bisa dimakan. Kedua pria itu langsung tergiur, dan salah satunya bahkan menyarankan agar mereka membunuh Su Chen dan mengambil lebih banyak es dari kamarnya. Su Chen dengan sopan membalas ide itu dengan menodongkan senapan ke tenggorokan pria tersebut.
Gao Chang, yang lebih masuk akal, mengusulkan agar mereka membuat kesepakatan dengan Su Chen. Karena itu, Su Chen pun setuju untuk memberi mereka beberapa bongkah es saat mereka bernegosiasi. Salah satu dari mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di kamar Su Chen. Mengingat hanya sepotong es saja terasa begitu luar biasa. Gao Chang memutuskan bahwa untuk sementara waktu, mereka akan menyetujui persyaratan Su Chen. Lalu mencari cara untuk menyingkirkannya nanti. Saat mereka menikmati es tersebut, Mr. Sun melihat mereka dan langsung menyerang Gao Chang karena menikmati es tanpa izin. Pria gemuk itu memperingatkan bawahannya bahwa lain kali, ia harus membawa sesuatu yang lebih baik. Jika tidak, nyawanya dalam bahaya. Kemudian, ia merebut ember berisi es batu dan menikmatinya sendiri. Saat sedang makan, ia memperhatikan duannya berdiri di sudut. Masih mengenakan jas lengkap meskipun semua orang telah melepas pakaian mereka karena kepanasan. Ia mengejeknya karena terlalu konservatif. Tetapi tatapan tajam wanita itu hanya membuatnya semakin tertarik. Mr. Sun pun meraih tangannya, dan mencoba menariknya pergi karena ia sedang sange. Duannya berusaha melepaskan dirinya dan menampar Mr. Sun dengan keras karena berani menyentuhnya. Tersulut amarah, Mr. Sun pun merobek jas duannya dengan kasar. Ia lalu mengancam akan mempermalukannya di depan semua orang di lobi hotel. Saat jasnya terkoyak, Sun melihat bahwa tubuh duannya telah basah oleh keringat. Dan dengan mupeng segera menawarkan untuk membantu melepas semua pakaian duannya. Hal itu pun menjadi batas kesabaran bagi Gao Chang. Ia akhirnya berdiri menentang pria gendut itu. Tuan Sun sempat terkejut mendengar nada suaranya. Tetapi kemudian ia berbalik dengan marah dan bertanya apakah Gao Chang benar-benar tahu dengan siapa ia sedang berbicara. Namun, Tuan Sun tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Dengan cepat, Gao Chang menghunuskan pisau dari belakangnya dan menusukkannya ke leher pria besar itu. Lobi hotel langsung dipenuhi teriakan panik ketika satu orang lagi telah tewas. Gao Chang menatap mereka dan mengatakan bahwa Su Chen benar. Dunia sudah berakhir. Dan orang-orang seperti Mr. Sun harus mati bersamanya. Dengan kematian pria itu, kendali atas tempat itu kini berada di tangan Gao Chang. Ia memberi mereka pilihan. Mengikuti perintahnya dan pergi ke titik penyelamatan, atau tetap di sana dan mati begitu saja. Su Chen mengamati semuanya dari lantai atas. Tampaknya kata-katanya membuahkan hasil. Dan karena Gao Chang memang menjadi pemimpin hotel ini di kehidupan sebelumnya, Su Chen berhasil mempercepat proses pengambil alihan kekuasaan oleh pria itu. Kemudian, pemimpin baru Hotel Green City itu menikmati seteguk besar dari ember berisi air yang diberikan Su Chen kepadanya sebelumnya. Baik Lina maupun Xiao Qian berlutut di kakinya. Memohon agar ia memberi mereka sedikit air dengan imbalan apapun yang ia inginkan. Sebagai balasan, Gao Chang menyiram mereka dengan air tersebut, dan menyuruh mereka mengikutinya agar dia bisa melakukan apapun pada mereka. Saat kedua wanita itu berebut sisa air di lantai, salah satu anak buah Gao Chang bertanya apakah ia tidak berencana pergi ke titik penyelamatan. Bos itu menolak ide itu. Menegaskan bahwa karena ini adalah kiamat, dan jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Titik penyelamatan berjarak 1 kilometer. Dan jika mereka tidak sampai di sana dengan selamat, maka kematian sudah pasti menunggu mereka. Karena persediaan mereka terbatas, mereka tidak bisa membawa orang-orang yang hanya akan menjadi beban. Gao Chang setuju dengan hal itu, dan memutuskan untuk meniru cara Su Chen dengan menjadikan mereka umpan meriam. Saat tengah malam tiba, orang-orang mulai bergerak menuju titik penyelamatan. Beberapa dari mereka membungkus diri dengan selimut, dan meninggalkan hotel menuju tempat yang lebih aman. Sejak Gao Chang mengambil alih persediaan, sisa penghuni hotel tidak lagi mendapatkan makanan atau air. Tetap tinggal di hotel berarti mati. Tetapi jika mereka mencoba mencapai titik penyelamatan, setidaknya masih ada peluang kecil untuk bertahan hidup. Rombongan besar itu berjalan menyusuri jalanan kosong dengan papan yang diikat ke sepatu mereka untuk mengurangi panas. Namun, meskipun begitu, suhu yang sangat ekstrim hampir tak tertahankan. Salah satu survivor tersandung papan yang diikat di kakinya, dan terjatuh di atas aspal yang membara. Tubuhnya langsung meleleh begitu menyentuh permukaan jalan. Sementara yang lain terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Di saat seperti ini, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan orang lain, bahkan jika itu adalah keluarga atau orang yang dicintai. Xiao Qian dan Lina membungkus diri mereka dengan kain dan bersiap untuk pergi juga. Di hotel, mereka hanya memiliki cukup camilan untuk bertahan sekitar 2 hari.
Jadi mereka sangat antusias untuk mencapai titik penyelamatan dan mendapatkan makanan yang layak. Namun sebelum mereka bisa pergi, seorang pria tiba-tiba merobek kain dari tubuh Xiao Qian. Ia mengatakan bahwa Gao Chang telah memberi mereka makanan. Jadi mereka seharusnya tidak pergi begitu cepat. Alih-alih, ia memerintahkan mereka untuk bersenang-senang dengannya terlebih dahulu. Keduanya dengan panik memohon agar mereka dibawa ke kamar terlebih dulu sebelum melakukan apapun. Sementara Su Chen mengamati semuanya dari lantai atas. Di kehidupannya sebelumnya, ia pergi ke titik penyelamatan bersama orang lain. Tetapi tidak ada yang memberitahunya untuk membawa selimut. Akibatnya, meskipun jaraknya hanya 1 kilometer, banyak orang tewas dalam perjalanan ke sana. Setidaknya kali ini, berkat peringatannya sebelumnya, lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara itu, kedua gadis itu masih berusaha membujuk pria itu agar memberi mereka sedikit privasi. Tetapi pria itu hanya tertawa dan mengejek mereka. Bertanya apa yang sebenarnya mereka takuti. Lagi pula, tidak ada hantu di tempat ini. Namun tepat setelah ia mengatakan itu, 2 ekor zombie tiba-tiba menerobos masuk melalui kaca jendela lobi hotel. Gao Chang dan yang lainnya berteriak ketakutan saat makhluk-makhluk itu berjalan perlahan mendekati mereka. Dan Xiao Yu bertanya-tanya apakah mereka juga akan berubah menjadi zombie jika digigit. Tanpa ragu, Gao Chang mencengkeram leher seorang pria dan melemparkannya ke arah makhluk-makhluk itu sebagai pengalih perhatian. Begitu kulit mereka bersentuhan, pria itu menjerit kesakitan saat tubuhnya terbakar hebat. Melihat semua ini, akhirnya Su Chen memutuskan untuk turun tangan. Ia berjalan ke bawah dengan sebilah katana di punggungnya. Dan memberi perintah agar orang-orang menyingkir. Mereka terkejut melihatnya menghadapi makhluk-makhluk itu sendirian. Namun, Gao Chang hanya menyuruh mereka diam dan memperhatikan. Ia mengatakan bahwa begitu Su Chen berhasil membunuh makhluk-makhluk itu, mereka akan membunuhnya. Sementara itu, Su Chen berdiri diam, mengamati makhluk-makhluk yang menggeram ke arahnya. Di kehidupannya sebelumnya, ia mengetahui bahwa mayat yang terkena sinar matahari akan mengalami mutasi. Namun, mereka bukanlah zombie yang menyebarkan virus. Ia menyebut mereka sebagai iblis kering. Makhluk yang mirip dengan sosok dalam legenda mitologi Tiongkok. Berbeda dengan zombie biasa, iblis kekeringan masih mempertahankan sebagian ingatan dan keterikatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Dan dalam kehidupan sebelumnya, Mr. Sun dibunuh oleh Gao Chang, yang seharusnya membuatnya menyimpan dendam. Dan pada akhirnya mengubahnya menjadi seorang iblis kering. Karena itu, mayat hidup Mr. Sun sepenuhnya mengabaikan Su Chen dan langsung berlari untuk membunuh orang yang membunuhnya. Sementara itu, Dahai tewas akibat luka tembak yang diberikan oleh Su Chen. Sehingga dia pun mulai menyerang Su Chen. Iblis kering besar itu mengayunkan cakarnya ke arah Su Chen yang jauh lebih kecil. Tetapi Su Chen dengan mudah menghindarinya. Kemudian, dia berlari ke arah Mr. Sun yang telah berubah dan menebas kepalanya dengan katana. Membelahnya menjadi 2 bagian. Saat tubuhnya roboh, sebuah kristal ungu kecil keluar dari tubuhnya dan melayang di depan Su Chen. Dalam kiamat sebelumnya, ketika Gao Chang menjadi pemimpin Hotel Green City, dia mendapatkan kekuatan super setelah membunuh Mr. Sun di kehidupan sebelumnya. Hal itu berarti kristal ini memang akan muncul dari dalam tubuh Mr. Sun. Kristal itu adalah inti energi yang dapat memberi manusia biasa kekuatan super. Dan sekarang, kristal itu telah menjadi milik Su Chen. Dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Dia hampir tidak sempat mengambil kristal itu sebelum Dahai kembali menyerangnya dengan kemarahan membara. Namun, alih-alih melawan, Su Chen melompat melewati iblis kering yang mengamuk dan mendarat dengan aman di tangga. Sekarang, setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, sisanya menjadi urusan Gao Chang dan orang-orang di lantai bawah. Tanpa pilihan lain, Gao Chang mencengkeram leher Xiao Yu dan melemparkannya ke arah Dahai. Tindakan itu berhasil menjatuhkan Dahai dan saudara zombienya ke dalam persediaan air mereka. Kemudian, dia berteriak agar yang lain mencari senjata dan menyerang. Sementara itu, Su Chen menuangkan minuman dan melarutkan kristal ke dalamnya. Dalam kehidupannya yang lalu, inti kristal ini kadang-kadang muncul di dalam tubuh iblis kering dan makhluk mutan lainnya. Kristal ini sangat langka dan hanya muncul dalam 1 dari 100 kemungkinan. Untuk memperoleh kekuatan dari kristal tersebut, seseorang harus membersihkannya secara menyeluruh lalu menelannya secara langsung. Begitu kristal itu benar-benar terendam dalam minuman, dia langsung menenggaknya dalam sekali teguk. Efeknya muncul seketika, dan tubuhnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa hingga pakaiannya langsung robek.
Dia berteriak kesakitan saat matanya berubah merah sebelum akhirnya jatuh pingsan tanpa sehelai benang pun di lantai. Di lantai bawah, sepertinya Dahai yang telah berubah menjadi mayat hidup sudah mati. Gao Chang menginjak kepalanya dengan marah dan berteriak agar dia bangun. Tetapi tubuh itu tetap tak bergerak di lantai. Membunuhnya juga berarti mereka kehilangan sumber air terakhir mereka. Tanpa air, Lina memutuskan untuk mencoba melarikan diri ke titik evakuasi. Namun, salah satu pria menahannya, dan mengancam akan memotong kakinya jika dia berusaha kabur lagi. Dia memohon agar mereka melepaskannya. Karena tanpa air, mereka semua akan mati kehausan juga. Kemudian, dia menawarkan sebuah rencana. Jika mereka membiarkannya pergi, dia akan memberitahu cara untuk menghadapi Su Chen. Hal itu menarik perhatian mereka, dan mereka memaksanya berbicara sebelum mereka membunuhnya. Lina mengungkapkan bahwa Xiao Qian adalah tunangan Su Chen. Dan jika mereka menyerang Xiao Qian di depan kamar Su Chen, maka dia pasti akan membuka pintu sehingga mereka bisa menyergapnya. Para pria setuju dengan rencananya, sementara Xiao Qian terkejut mengetahui bahwa adiknya sendiri rela menjadikannya sebagai umpan. Mereka pun segera berbalik untuk menangkap mantan tunangan Xiao Qian. Dia setuju untuk bekerja sama dengan rencana mereka. Namun, dia punya satu syarat, yaitu mereka harus memberinya makanan terlebih dahulu. Dia secara khusus meminta daging. Sayangnya, daging dalam kulkas sudah membusuk. Namun, Gao Qiang memiliki ide. Dia menyerahkan sebuah pisau kepadanya, sementara yang lain berkumpul dan menahan Lina. Lalu dia memberitahu bahwa jika Xiao Qian menginginkan daging, maka itu sepenuhnya terserah padanya. Xiao Qian langsung menangkap maksudnya dan menyadari bahwa mereka menginginkannya untuk memakan daging adiknya sendiri. Dia berpikir sejenak, lalu berbalik menghadap Lina dengan tatapan mengancam sambil menggenggam pisau. Lina mulai menjerit saat Xiao Qian mulai melangkah mendekat. Dia mencoba memohon dan mengingatkan bahwa mereka adalah adik kakak yang seharusnya tidak melakukan hal ini. Namun, Xiao Qian meragukan kata-katanya. Apakah mereka benar-benar saudara, mengingat bahwa belum lama ini Lina dengan mudahnya menawarkan dirinya sebagai umpan. Tanpa berpikir panjang, Xiao Qian mencengkeram leher Lina dan menikam perutnya berkali-kali dengan brutal. Bahkan Gao Qiang dan anak buahnya hanya bisa terdiam menyaksikan kejadian mengerikan itu. Sambil menatap tubuh adiknya yang sekarat, Xiao Qian dengan dingin berkata bahwa ini adalah kesalahannya sendiri. Kemudian, dia tertawa dengan gila di atas mayat itu. Sementara darah mulai menggenang di kakinya. Sekarang, makan siang mereka telah siap. Dengan tawa histeris, dia bersumpah bahwa setelah selesai makan, dia akan naik ke lantai atas dan meminum darah Su Chen. Gao Qiang kemudian memerintahkan duannya agar memasak daging itu. Karena mereka membutuhkan semua kekuatan yang bisa mereka dapatkan untuk menghadapi Su Chen. Salah satu anak buahnya mencoba memprotes, tetapi sang bos segera mengingatkannya. Mengatakan bahwa tanpa air, mereka semua tidak akan bisa bertahan hidup dalam sehari. Jika mereka tidak ingin berubah menjadi mayat kering, maka mereka harus melakukan apa yang ia perintahkan. Meski ragu, pria itu akhirnya berteriak agar seseorang mencari duannya. Sementara itu, Su Chen telah sadar kembali dan memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Dia menyadari bahwa tubuhnya telah mengalami peningkatan fisik, termasuk daya tahan terhadap panas yang ekstrim. Selain itu, otot dan kekuatannya juga meningkat secara drastis. Dia menguji kemampuannya dengan menghancurkan balok es besar hanya dengan satu tangan. Saat dia berdiri mengagumi kekuatannya yang baru, terdengar ketukan di pintu apartemennya. Tampaknya seseorang datang mengganggunya lagi. Dia melihat melalui kamera keamanan, dan melihat bahwa orang yang menunggu di luar adalah sang koki neraka yaitu duannya. Di luar, duannya menunggu dengan cemas. Berharap Su Chen membukakan pintunya. Semua orang di lantai bawah sudah kehilangan akal sehat, seperti Gao Qiang. Dan tempat itu tidak lagi aman baginya. Satu-satunya harapannya sekarang adalah bekerja sama dengan Su Chen. Dan untungnya, dia memiliki sesuatu untuk ditawarkan sebagai alat negosiasi. Ketika akhirnya Su Chen membuka pintu, dia masih sepenuhnya telanjang. Dengan santai, dia bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dan apakah duannya membutuhkan bantuan. Duannya langsung menjerit melihat tubuh Su Chen yang tidak pakai celana. Membuat Su Chen buru-buru meminta maaf, dan menyadari bahwa dia lupa mengenakan pakaian sebelum keluar menemui tamunya. Su Chen mengundangnya masuk ke dalam apartemennya. Awalnya, Su Chen mempertimbangkan untuk menundukkan duannya dengan kekerasan. Tetapi karena suasana canggung di antara mereka, membuatnya mengurungkan niatnya.
Namun, berdasarkan kehidupan sebelumnya, Su Chen tahu bahwa Duanya adalah wanita yang kuat dan pernah memiliki hubungan kerjasama dengan Gao Qiang. Jika dia bisa menarik Duanya ke pihaknya, itu akan sangat menguntungkan baginya. Su Chen memulai pembicaraan dengan menjelaskan bahwa sumber dayanya terbatas. Dan selain itu, mereka juga baru saja bertemu. Dia tidak bisa begitu saja membiarkannya tinggal hanya karena dia cantik. Duanya memperhatikan bahwa ruangan itu masih memiliki listrik dan persediaan es. Yang berarti dia harus membuktikan dirinya berguna jika ingin tinggal di sana. Dia pun mengungkapkan bahwa dirinya bukan hanya seorang koki. Dia juga lulusan dari Southwest Medical University dan memiliki sertifikat kualifikasi medis, serta 3 tahun pengalaman sebagai ahli bedah. Fakta bahwa dia seorang dokter tentu menarik bagi Su Chen. Namun, itu tidak mengubah kenyataan bahwa sumber dayanya terbatas. Dan dia tidak yakin apakah mereka bisa bertahan hingga esok hari. Duanya semakin putus asa dan berkata bahwa selama Su Chen tidak mengusirnya dari gedung, dia akan melakukan apapun yang Su Chen inginkan. Su Chen menerima tawarannya, dan menyuruhnya menganggap kamar ini sebagai rumahnya sendiri. Saat Duanya menyadari apa yang telah dia katakan, sudah terlambat untuk menariknya kembali. Su Chen kemudian memperingatkannya bahwa satu-satunya pilihan saat bersamanya adalah bersikap baik dan memastikan dia tidak memiliki niat terselubung. Jika tidak, Su Chen tidak segan-segan akan menyingkirkannya. Namun, Duanya sama sekali tidak berencana untuk berkhianat. Dan dia tidak pernah meragukan metode serta tekad bertahan hidup Su Chen. Setelah perjanjiannya disepakati, Su Chen menyuruh Duanya untuk melepas pakaiannya, karena sudah waktunya Duanya mulai membayar janjinya pada Su Chen. Duanya kemudian pergi mandi, di mana kini dia diperbolehkan tinggal di ruangan Su Chen. Tempat itu memiliki air, listrik, dan segala hal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di tengah kiamat, tanpa perlu khawatir dengan dunia luar. Tidak perlu takut akan panas yang menyengat, atau menjadi mangsa orang lain. Bagi siapapun di luar sana, tempat ini adalah surga. Namun, itu tidak berarti bahwa Su Chen adalah seorang malaikat. Niatnya sudah sangat jelas. Terutama saat dia mengatakan bahwa dia akan memberi Duanya sesuatu yang berbeda untuk dimakan. Tetapi Duanya tidak punya pilihan lain. Hidup nyaman di ruangan ini, atau kembali ke dunia luar yang sangat kejam. Untungnya, dia sudah mempertimbangkan bahwa Su Chen mungkin akan bersikap seperti ini sebelum dia datang ke kamarnya. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Sementara itu dari ruang tamu, Su Chen memperhatikan Duanya yang sedang mandi. Dia bukan berniat mengintip tentu saja. Dia hanya ingin memastikan bahwa Duanya tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Setidaknya itulah alasan yang dia yakinkan pada dirinya. Setelah selesai, Duanya keluar mengenakan kostum perawat yang telah Su Chen pilih secara spesial. Pakaian itu terlalu kecil dan jelas tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya Duanya. Melihatnya, Su Chen tersenyum dan berkata bahwa Duanya terlihat sempurna dengan pakaian itu. Membuat Duanya tersipu malu dan tampak ragu. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Seseorang berteriak, meminta Su Chen keluar untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, suara lain mengancam bahwa jika Su Chen tidak keluar, mereka akan mendobrak pintunya. Di luar, seorang pria bergigi taring dan cakar yang tajam, mengintai dengan sikap mengancam. Siapapun yang berada di luar sana tidak lagi terlihat seperti manusia. Namun bukannya takut, Su Chen justru merasa lebih terganggu karena harus berurusan dengan mereka lagi. Duanya memperingatkan Su Chen agar tidak keluar, karena orang-orang ini sudah memakan Lina. Dan jika mereka membuka pintu, mereka mungkin akan ikut dimakan. Fakta bahwa mereka telah memakan seseorang membuat Su Chen terdiam. Dari ekspresinya, jelas bahwa ini adalah kabar buruk. Tanpa ragu, dia keluar dari kamar dan menghadapi orang-orang yang menunggunya di depan pintu. Dengan nada santai, Su Chen menyuruh mereka untuk tidak terlalu terburu-buru mendobrak pintu. Karena akan merepotkan jika pintunya rusak. Pria-pria yang berdiri di hadapannya tampak gila. Di mana urat-urat mereka menonjol di bawah kulit, serta mata merah yang dipenuhi kegilaan. Di antara mereka, Xiao Qian berlutut, memohon kepada Su Chen agar menyelamatkannya. Sementara salah satu pria mencengkeram kepalanya. Begitu Su Chen keluar, mereka semua langsung berbalik ke arahnya, memperlihatkan gigi tajam mereka sambil tertawa dengan gila. Jelas, pertarungan tidak dapat dihindari tidak peduli bagaimana Su Chen menghadapinya. Namun, Su Chen sama sekali tidak tampak khawatir. Saat dia melangkah keluar, salah satu pria yang bersembunyi di balik dinding tiba-tiba melancarkan serangan. Mencoba menusuk Su Chen dengan pisau.
Namun berkat kekuatan yang diperoleh dari kristal iblis kering sebelumnya, refleks Su Chen telah meningkat secara drastis. Dia dengan mudah menahan serangan itu, dan langsung mematahkan lengan pria tersebut. Lalu menusukkan pisaunya kembali ke lehernya. Para pria lain terkejut dan mundur setelah melihat kekuatan Su Chen. Sementara itu, Xiao Qian memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka, dan berlari ke arah Su Chen sambil memohon agar Su Chen menyelamatkannya. Namun, akting gadis bajingan itu sama sekali tidak membodohinya. Dengan cepat, Su Chen mencengkeram lehernya, memperlihatkan gigi tajam dan mata merah Xiao Qian yang kini berubah. Begitu seseorang memakan daging manusia, tubuh mereka akan mengalami mutasi, dan taring akan tumbuh di dalam mulut mereka. Saat ini, Xiao Qian dan pria-pria itu bukan lagi manusia. Dia mencengkeram wajah wanita itu, membuatnya terbatuk dan kehilangan napas. Namun, para pria di sekitarnya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, ini adalah akhir dunia. Jadi apa pentingnya jika mereka harus memakan manusia demi bertahan hidup? Bahkan jika pada akhirnya mereka berubah menjadi monster haus darah, setidaknya mereka masih hidup. Xiao Qian mengatakan bahwa daging manusia terasa lezat. Dan setelah memakannya, tubuhnya terasa memiliki banyak energi. Sekarang, yang perlu dia lakukan hanyalah menyingkirkan Su Chen dan merebut kamarnya. Dia memutar seketika tubuhnya, dan mencoba mencakar Su Chen dengan kukunya. Namun, sebuah tendangan keras dari sang tokoh utama menghempaskan Xiao Qian melewati lorong hingga menabrak jendela. Dia hampir saja terjatuh ke jalan di bawah. Tetapi di detik terakhir, dia berhasil menahan dirinya. Xiao Qian tidak akan melepaskan Su Chen begitu saja. Namun, di luar hotel, panas masih sangat menyengat. Saat tubuhnya terkena sinar matahari, dia menjerit kesakitan karena kulitnya terbakar. Sementara itu, di dalam, para pria memutuskan untuk menyerang Su Chen bersama-sama sebelum dia sempat mengeluarkan pistolnya. Su Chen dengan tenang bertanya-tanya apakah dia perlu membuang-buang peluru untuk menghadapi mereka. Salah satu pria memperingatkannya agar tidak meremehkan mereka. Dia melompat ke udara, bersiap untuk menerjang Su Chen dan menghabisinya. Sayangnya bagi pria itu, Su Chen tidak keberatan membuang satu pelurunya. Dia mengangkat pistolnya dan menembakkannya ke kepala penyerang pertama. Yang lainnya segera berpencar, berusaha menghindari tembakan dan menyerang Su Chen saat lengah. Berkat bentuk baru mereka tidak hanya lebih kuat, tetapi juga memiliki kecepatan reaksi yang jauh lebih baik. Su Chen tetap menembaki mereka saat mereka berusaha mendekatinya. Tetapi mereka dengan mudah menghindari setiap tembakan. Dalam situasi ini, peluru biasa tidak akan cukup untuk menjatuhkan mereka. Salah satu dari mereka melompat ke langit-langit sebelum menjatuhkan dirinya ke arah Su Chen. Namun, serangan lemah seperti itu tidak akan mengejutkan Su Chen. Dengan cepat, dia menangkap kepala pria itu dan membantingnya ke lantai, yang seketika membunuhnya. Kemudian, dia menangkap tangan pria lain, merebut pisaunya, lalu menggunakannya untuk menyayat leher dua penyerang lainnya, menumbangkan mereka sekaligus. Satu-satunya yang tersisa adalah Gao Chang yang sepenuhnya telah bermutasi. Dengan tinju yang ditarik ke belakang, dia menerjang ke arah Su Chen untuk melancarkan serangan terakhir. Namun, sama seperti yang lainnya, Su Chen dengan tenang menangkapnya sebelum dia sempat menyerang, dan mendorong lehernya dengan keras ke dinding. Saat Su Chen menahan Gao Cheng, sesosok mengerikan mulai melompat masuk melalui jendela dan mendarat di ujung lorong. Itu adalah Xiao Qian, yang nampaknya matahari telah membuat tubuhnya bermutasi lebih gila lagi. Menumbuhkan duri-duri tajam di punggungnya dan sebuah ekor yang panjang, membuatnya tampak semakin mengerikan. Xiao Qian tampaknya telah bermutasi lebih cepat ke bentuk monsternya karena obsesi kuatnya terhadap Su Chen. Su Chen langsung mematahkan leher Gao Cheng, membunuhnya secara instan. Lalu berbalik untuk menghadapi Xiao Qian dalam pertarungan terakhir. Karena Xiao Qian tidak ingin lenyap, maka Su Chen hanya perlu membunuhnya hingga Xiao Qian benar-benar lenyap. Xiao Qian meraung marah, dan keduanya saling menatap, siap untuk bertarung. Sementara itu, duanya mengintip dari dalam ruangan yang aman. Dia kagum melihat bagaimana Su Chen berhasil menyingkirkan seluruh geng Gao Cheng hanya seorang diri. Namun, gadis monster yang baru muncul ini memberikan aura yang sangat berbeda dan jauh lebih berbahaya. Duanya mulai berpikir cara untuk membantu Su Chen agar dia bisa tetap berada di sisinya. Dia tidak ingin menjadi beban, meskipun cara Su Chen memperlakukannya sedikit sus. Saat dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dia melihat sesuatu di dalam ruangan yang mungkin bisa membantunya menolong Su Chen. Dia kembali ke dalam, lalu keluar dengan sebuah cambuk di tangannya. Siap bertarung melawan monster itu.
Dia berkata pada Su Chen bahwa dia ingin membantu. Namun, Su Chen tidak terlalu terkesan. Tidak takut dan menolak bersembunyi memang merupakan tindakan yang bagus. Tetapi dengan pakaian Duanya saat ini, dia hanya akan mengganggu konsentrasinya. Monster itu meraung sekali lagi, mengingatkan mereka bahwa ada masalah yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Kemudian, dengan kecepatan luar biasa, monster itu melesat ke arah mereka. Su Chen nyaris tidak berhasil menghindari cakaran ke arah kepalanya, membuat kemejanya yang terkena sebagian besar serangan itu. Pada saat itu, Su Chen pun mengaktifkan salah satu kemampuan superpowernya, Berserker Mode, yang meningkatkan kekuatan dan daya tahannya secara drastis. Monster itu melesat ke belakang, dan mencoba menggigit leher Su Chen. Namun, bahkan dengan giginya yang setajam pisau cukur, dia tidak bisa melukai Su Chen sedikit pun. Sekarang setelah monster itu melancarkan serangannya, giliran Su Chen untuk menyerang. Dia memulainya dengan menangkap kedua tangan monster itu, lalu melakukan backflip ke belakangnya, mendarat di punggungnya sambil tetap memegang kedua lengannya di atas kepala. Dia bertanya apakah monster itu sudah siap. Tetapi sebelum ada jawaban, Su Chen langsung merobek kedua lengan monster itu dan membanting tubuhnya ke lantai dengan sangat keras. Monster itu menjerit kesakitan, dan Su Chen berdiri di belakangnya, bersiap untuk menghabisinya untuk selamanya. Awalnya, dia berencana membiarkannya menderita lebih lama dalam dunia kiamat ini, menyiksa dan mempermainkannya secara perlahan hingga mati. Namun, sekarang dia harus membunuhnya lebih cepat. Tiba-tiba, monster itu melilitkan ekornya pada salah satu mayat pria yang telah terbunuh sebelumnya, lalu mengangkatnya ke udara. Kemudian, dia membuka mulutnya, membelahnya hingga ke perut, dan menelan mayat itu secara utuh, menyerap seluruh kekuatannya. Saat tubuh mayat itu sepenuhnya masuk ke dalam dirinya, kedua lengannya tumbuh kembali, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Tampaknya, monster itu memiliki kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus. Namun itu kabar baik bagi Su Chen, karena jika dia bisa beregenerasi, itu berarti dia tidak akan mudah mati. Itu juga berarti bahwa Su Chen bisa merobek tubuhnya berkali-kali dan menikmati permainan sadis ini sebanyak yang ia mau. Su Chen langsung melesat ke arahnya, kembali ke belakang tubuh monster itu, lalu meraih tangan kirinya dan mencabutnya lagi, dan membantingnya ke lantai. Sebelum monster itu bangkit, Su Chen merobek lengan kanannya, lalu ekornya, diikuti kedua kakinya. Namun, seperti yang sudah Su Chen duga, anggota tubuhnya segera tumbuh kembali, membuatnya kembali dalam kondisi sempurna. Itu baru ronde pertama. Ronde kedua dimulai tanpa jeda, di mana Su Chen terus merobek tubuhnya berulang kali, membiarkannya beregenerasi hanya untuk merobeknya lagi. Kali ini, dia tidak hanya menargetkan anggota tubuh. Dia mulai menyobek lidahnya, lalu organ dalamnya, dan segala sesuatu yang bisa dia jangkau. Sepertinya, hanya kepalanya yang tidak bisa beregenerasi. Itu berarti dia bisa terus mempermainkan monster itu selama yang dia inginkan. Memasuki ronde ke-21, tubuh monster itu akhirnya berhenti beregenerasi. Dia tergeletak di lantai, kalah dan hancur. Su Chen awalnya berencana mencungkil matanya, tetapi dia memutuskan untuk tidak sejauh itu. Dengan suara lemah, monster itu bertanya mengapa Su Chen menyiksanya sejauh ini. Dan apa alasan dibalik penderitaan yang Su Chen berikan sebelum kematiannya. Su Chen pun hanya menjawab dengan singkat bahwa itu adalah balas dendam. Kemudian dia mengangkat kakinya, dan menginjak kepala monster itu dengan sangat keras, membunuh Xiao Qian secara instan. Sekarang setelah ancaman itu tersingkir, Duanya dengan gugup bertanya apakah Su Chen baik-baik saja. Namun, bukannya menjawab, Su Chen malah menatapnya dan bertanya, "Apa kau sudah siap?" Dia telah bertindak sangat heroik. Jadi, sudah sewajarnya Duanya memberikannya hadiah yang spesial. Di tempat lain, di titik evakuasi, tampaknya suhu di luar mulai kembali normal. Itu memang bukan harapan besar. Namun mungkin kiamat ini sudah mulai mereda. Setidaknya, itulah yang dipikirkan para tentara yang ditempatkan di pos Universitas Teknik. Xiao Feng, seorang tentara yang pernah bertarung dengan Su Chen di hotel, adalah salah satu yang bertugas di sana. Saat berjaga, dia melihat sesuatu di kejauhan. Dengan gugup, dia memanggil Kapten Regunya, seorang wanita berambut putih, memberitahunya bahwa ada banyak orang yang tiba-tiba bergerak menuju titik evakuasi. Sang kapten menoleh untuk melihat apa yang dia bicarakan. Namun, yang dia lihat bukanlah manusia, melainkan kawanan zombie yang berjalan lurus ke arah mereka. Tanpa ragu, kawanan itu mulai berlari menuju pos penyelamatan. Sang kapten tidak membuang waktu dan segera memberikan perintah.
Dia menyuruh Xiao Feng untuk mengevakuasi para warga sipil, sementara dia sendiri yang akan menahan gerombolan zombie tersebut. Xiao Feng mencoba membantah, tetapi kaptennya memaksanya untuk pergi ke dalam. Tidak punya pilihan lain, dia akhirnya bergegas masuk sambil meneriakkan peringatan agar kaptennya tidak mati. Sementara itu, Su Chen memiliki rencana lain. Dia ingin menunjukkan pada duanya kekuatan sejati seorang berserker untuk yang kesekian kalinya. Pada titik ini, duanya sudah memberi Su Chen hadiah spesial, hingga dia tidak bisa menghitungnya. Dia menarik selimutnya, bertanya-tanya bagaimana mungkin Su Chen ingin melakukannya lagi. Namun, Su Chen memberitahu duanya bahwa sekarang, gelombang panas ekstremnya telah berakhir sehingga dia harus pergi keluar. Tapi sebelum itu, dia ingin meninggalkan kenangan yang tak terlupakan untuk duanya. Duanya bertanya mengapa dia tidak boleh ikut. Su Chen berkata bahwa dia memiliki aturan ketat bagi siapapun yang ingin berada di sisinya. Orang itu harus memiliki nilai, dan harus sepenuhnya mematuhi semua perintahnya tanpa pengecualian. Setelah sesi spesial itu, kini nampaknya duanya telah benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Su Chen.